Episode 1201 Penjaga. Pikiran Wang Lin bergerak melewati ketiga pemuda itu dan pergi ke kejauhan. Tak lama kemudian, dia melihat puncak gunung. Gunung yang menjulang tinggi ini tidak memiliki batasan di sekitarnya, bahkan kabut pun menjauh, seolah takut untuk mendekat. Pikiran Wang Lin tiba, tetapi ketika dia hendak masuk, perasaan ilahi yang sangat kuat keluar. Perasaan ilahi ini bertabrakan dengan pikiran Wang Lin. Raungan hening bergema di benak Wang Lin. Pikiran awalnya yang membingungkan langsung menjadi sadar. Sudah lama sekali sejak saya tidak melihat domain murni seperti itu. Pesan perasaan ilahi yang suram datang dari gunung, dan pada saat ini, perasaan ilahi yang lebih kuat menyapu ke arah Wang Lin. Pada saat ini, dunia berubah warna dan bahkan cahaya 7 warna pun mundur. Perasaan ilahi berubah menjadi tangan dan tanpa ampun mencoba menangkap pikiran Wang Lin. Namun, saat itu tercapai, pikiran Wang Lin dengan cepat menarik diri. Lingkungan sekitar menjadi tidak nyata, seolah-olah seluruh dunia menjadi buram. Suara terkejut datang dari kehampaan, dan di saat yang sama, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari puncak. Dia melihat kehampaan dan bergegas ke depan. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan membanting ke depan. Ada gema yang menggelegar dan pikiran Wang Lin bergetar. Semua ilusi runtuh dan hilang sepenuhnya. Kamu berani menggunakan ilusi belaka di hadapan orang tuanya. Karena kamu membawa hadiah ini ke rumahku, tinggallah. Domain murni ini 100 kali lebih kuat dari yang tercerahkan. Saat lelaki tua itu berbicara, dia semakin mendekat. Tangan kanannya sepertinya mampu menutupi langit dan meraih Wang Lin. Telapak tangannya sepertinya mengandung daya isap yang kuat yang menyebabkan pikiran Wang Lin berputar dan ditarik ke dalam. Pikiran Wang Lin dengan cepat berkontraksi dan membentuk sosok ilusi. Dia menatap orang tua itu, tapi Wang Lin tidak berbicara. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua niat dao yang telah dia tinggalkan di alam 7 warna bergegas menuju dirinya sendiri. Niat dao ini tidak ada habisnya, dan saat mereka menyerbu masuk, semua kabut di alam 7 warna bergolak. Bahkan cahaya 7 warna pun meredup. Jumlah niat dao yang terkumpul mencapai tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya, niat dao membentuk pusaran raksasa. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi serius dan menghentikan tangan raksasanya. Saya memahami dao dan pikiran saya tersebar secara acak. Saya tidak bermaksud mengganggu kultivasi rekan kultivator. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh niat dao yang tak ada habisnya, dan niat dao yang lebih kacau pun berkumpul. Mereka melindungi citra Wang Lin yang dibentuk oleh pikirannya. Murid lelaki tua itu menyusut saat dia menatap sosok ilusi Wang Lin. Dia belum pernah melihat mantra pikiran yang bisa menyingkat begitu banyak maksud dao yang kacau sebelumnya. Setelah merenung sebentar, lelaki tua itu dengan dingin mendengus dan perlahan berkata, hanya sekali ini saja. Jangan ulangi. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke gunung. Dia kemudian menarik akal ilahinya. Wang Lin mundur. Dengan niat dao tak berujung yang mengelilinginya, dia melintasi alam dan kembali ke tubuhnya di dalam lembah. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan kilatan rasa dingin muncul di matanya. Jika lelaki tua itu bertekad untuk menahannya di sana, Wang Lin akan membalas dengan semua niat dao. Berdiri, Wang Lin menunjuk ke langit dan niat dao yang tak ada habisnya bergegas ke lembah. Niat dao mengalir masuk dari seluruh alam 7 warna dan terkondensasi menjadi bola cahaya hitam di tangan kanan Wang Lin. Sesaat kemudian, semua maksud dao yang dibuang Wang Lin telah berkumpul di dalam bola cahaya ini. Semua yang hilang di luar lembah kembali kebingungan dan terpencar. Yang tercerahkan mulai bergumam dan melayang pergi. Bahkan binatang buas peringkat 12 tampak sadar dan meraung saat mereka pergi. Segala sesuatu di luar lembah kembali normal. Wajah Tuan Ashen Pain pucat dan dia segera mundur. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan suara letupan datang dari cahaya hitam sebelum berubah menjadi kristal hitam. Wang Lin memegang kristal hitam itu dan melihatnya sebentar. Ini adalah harta karun yang terbentuk dari maksud dao kacau dari semua pil itu, dan itu adalah harta karun yang sangat kuat. Jika itu runtuh, niat dao yang akan keluar sudah cukup untuk meruntuhkan hati dao bahkan seorang kultivator penghancur nirwana. Apa yang dia jaga? Wang Lin mulai merenung. Dia memikirkan orang tua itu. Jelas sekali alasan dia tidak menyerang adalah karena dia mengkhawatirkan sesuatu. Orang tua itu berada pada tahap akhir dari penghancur nirwana tetapi tinggal sendirian di gunung. Jika dia mengatakan dia tidak menjaga sesuatu atau merencanakan sesuatu, Wang Lin tidak akan mempercayainya. Ada juga 3 kultivator muda, dan saya pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya.
Saya tidak menyangka dia muncul di sini. Wang Lin mengerutkan kening. Namun, karena tempat ini berhubungan dengan penguasa, maka dapat dimengerti jika dia muncul. Wang Lin menatap ke langit. Dia tenang. Matanya memancarkan cahaya yang dalam, seolah-olah mengandung dao surgawi. Ketika domain saya melihat kitab suci di kerangka itu, ia menerobos. Saya hanya perlu mengkonsolidasikannya sebentar dan kemudian saya dapat mencapai tahap pertengahan dari pembersih nirvana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tatapannya melampaui batasan. Dia bangkit dan keluar. Riak pembatasan itu bergema saat Wang Lin muncul di luar lembah. Dia melihat ke tempat Master Ashenpain melarikan diri dan menyerang ke depan seperti sambaran petir. Tuan Ashenpain telah pulih dan secara tak terduga menemukan saya. Dia sangat membenciku, jadi aku tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Selain itu, saya perlu mempelajari apa itu cairan hitam dan metode untuk meninggalkan tempat ini darinya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia mengejarnya. Master Ashenpain bergegas pergi, dan wajahnya pucat sepanjang waktu. Hatinya dipenuhi amarah. Dia mengira lukanya telah pulih dan dapat dengan mudah membunuh orang bernama Lu ini. Paling-paling dia akan berusaha keras untuk melanggar batasan tersebut. Namun, ketika dia berada dalam jarak 10.000 kaki dari Wang Lin, hati daunnya tertangkap dan pikirannya hampir runtuh. Khususnya, ketika dia berada di dalam daos yang kacau tak berujung, dia seperti perahu yang sepi di tengah amukan laut. Ketika pikiran Wang Lin terlintas, pikirannya bergetar. Dia memiliki dugaan samar bahwa Wang Lin telah memperoleh pencerahan dan meningkatkan wilayah kekuasaannya, dan mungkin tingkat kultivasinya akan meningkat. Memikirkan hal ini, hati Tuan Ashenpain terasa merinding. Sebelum tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, dia menggunakan segalanya dan hanya berhasil berakhir dengan kedua belah pihak terluka parah. Sekarang Wang Lin mendapat terobosan, dia pasti akan mati jika mereka bertarung. Master Ashenpain merasa getir dan meraung ke langit. Dia telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, tetapi dia harus mengakui bahwa dia telah gagal dan tidak ada ruang untuk pulih. Jika dia melanjutkan, kemungkinan besar dia akan meninggalkan hidupnya di sini juga. Saya tidak akan menyerah pada hal ini. Mata Tuan Ashenpain dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Dia membenci Wang Lin sampai-sampai dia ingin melahap daging mentah Wang Lin. Orang ini menghancurkan semua usahaku, dan ada juga wanita tua bernama Zhao. Jika dia tidak mencoba mencuri dariku, orang bernama Lu itu tidak akan punya kesempatan. Lupakan, lupakan. Ekspresi Master Ashenpain berubah dan matanya dipenuhi amarah. Namun, itu bahkan lebih dipenuhi kesuraman dan ketidakberdayaan. Saya tidak menginginkannya lagi. Jika Anda semua menginginkannya, ambillah. Aku akan meninggalkan alam 7 warna ini, dan aku akan menutup tempat ini sepenuhnya. Aku akan menghancurkan retakan 7 warna itu sehingga kalian semua akan terjebak di sini selamanya. Hanya dengan begitu kemarahan di hatiku akan sedikit mereda. Orang bernama Lu itu pasti mencari jiwa Pang Decai saat dia membunuhnya. Tetapi bahkan Pang Decai pun tidak tahu cara sebenarnya untuk pergi. Dia hanya tahu apa yang aku ingin dia ketahui. Kalian semua akan terjebak di sini selamanya untukku. Master Ashenpain dengan cepat bergegas menuju wilayah luar. Dia bergerak di sepanjang jalan yang belum pernah mereka lewati sebelumnya menuju jalan yang biasa dia ambil untuk meninggalkan tempat ini. Dia telah menempuh jalannya 2 kali, jadi dia sangat familiar dengannya. Jika bukan karena dia khawatir akan bertemu dengan orang hilang, dia bisa bergerak lebih cepat lagi. Namun, saat dia bergegas ke depan, tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba berbalik. Sosok Wang Lin muncul di kejauhan dan niat membunuh mengelilinginya. Hal ini menyebabkan hati Tuan Ashenpain terasa merinding. Dia dengan cepat mempercepat dan menyerang ke depan. Saat Wang Lin menatap sosok Master Ashenpain, tangannya membentuk segel dan ilusi tungku dewa kuno muncul di hadapannya. Matanya berbinar dan dia menunjuk ke arah Master Ashenpain. Ubah posisi. Saat dia berbicara, cahaya tiba-tiba muncul di sekitar Master Ashenpain. Master Ashenpain menghilang dan segera bertukar tempat dengan Wang Lin. Master Ashenpain hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, ekspresinya berubah drastis. Posisi Wang Lin dan Master Ashenpain telah diubah. Saat Master Ashenpain bingung dengan mantranya, Wang Lin menutup jarak. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan kekosongan. Tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke punggung tangan kanannya. Gelombang energi asal mengalir ke telapak tangannya dan kemudian ditembakkan ke arah Master Ashenpain. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu cepat melampaui imajinasi.
Master Ashen Pain tidak akan pernah menyangka Wang Lin memiliki harta karun sebesar itu. Ketika dia menyadarinya, energi asal yang kuat telah mendekat. Pupil matanya menyusut saat dia menjerit dan wajahnya berubah. 7 jiwa darah yang baru lahir muncul dan mengembun di tanda petir buram di antara alisnya. Tanda itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan menembaki energi asal yang menyerangnya. Gemuruh yang menggemparkan bumi bergema di seluruh negeri. Di dalam gua tidak jauh dari sana, Chen Tianjun berjalan keluar dan tersentak saat menyaksikan pertempuran antara Wang Lin dan Master Ashen Pain. Episode 1202 Menanam Dao. Sambaran petir di depan Master Ashen Pain melesat seperti saat pertempuran pertama mereka. Itu membawa kekuatan yang mengerikan dan bertabrakan dengan energi asal dalam sekejap. Gemuruh menggelegar bergema di sekeliling. Energi asal yang tak ada habisnya menghilang dan petir menembus ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Kekuatan dewa kunonya diaktifkan dan ilusi dewa kuno raksasa muncul di belakang Wang Lin. Bayangan ini sangat besar, dan ia melontarkan pukulan bersamaan dengan pukulan Wang Lin. Suara letupan bergema dan pukulannya langsung bertabrakan dengan tanda petir. Dunia berubah warna. Tanda petir bergetar dan tiba-tiba runtuh, tetapi kekuatan petir di dalamnya berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang turun ke Wang Lin. Mata Tuan Ashen Pain dipenuhi dengan kekejaman. Saat dia menyerang, dia menggunakan mantranya yang paling kuat. Dia sangat membenci Wang Lin sehingga dia berharap Wang Lin segera mati. Guntur dan kilat. Wang Lin menunjukkan ekspresi jijik. Petir menyambar di mata kanannya dan pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa asal naga guntur kunonya terbang keluar dan mengeluarkan suara gemuruh pada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya di langit. Mengaum. Naga guntur kuno memiliki kekuatan atas guntur. Dengan raungan ini, kilat menyambar di mata kanan Wang Lin dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, jarak ribuan kaki darinya menjadi danau guntur. Guntur yang turun dari langit berhenti sejenak dan kemudian menyatu dengan danau guntur di sekitar Wang Lin, membentuk neraka guntur yang tak terbatas. Wang Lin seperti guntur surgawi di dalam danau guntur. Dia menarik napas, dan guntur yang tak berujung dengan cepat mengembun di mata kanannya. Adegan ini menyebabkan wajah Master Ashen Pain menjadi pucat. Dia benar-benar tercengang. Tidak jauh dari situ, dahi Chen Tianjun dipenuhi keringat. Wajahnya pucat dan keterkejutan memenuhi matanya. Wang Lin tidak berhenti. Setelah dia menyerap petir, ada tanda petir samar di matanya. Itu keluar dari matanya seperti serangan sebelumnya dan terbang langsung ke Master Ashen Pain. Master Ashen Pain dengan cepat mundur dan tangannya membentuk segel. 7 jiwa yang baru lahir dengan cepat memancarkan cahaya merah darah yang kuat dan mengepung Master Ashen Pain dalam upaya untuk memblokir petir. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun dia belum benar-benar menembus tahap pertengahan pembersih nirwana, terobosan dalam wilayah kekuasaannya telah menyebabkan kekuatan mantranya menjadi lebih kuat. Dia juga berbeda dibandingkan pertama kali dia melawan Master Ashen Pain. Saat petir menyambar, Wang Lin mengulurkan tangan dan ruang penyimpanannya muncul. Cahaya 7 warna keluar dari celah dan paku 7 warna muncul. Wang Lin meraihnya dan melemparkannya. Cahaya 7 warna berubah menjadi sinar 7 warna dan bersiul ke arah Master Ashen Pain dengan kecepatan ekstrim. Master Ashen Pain dikelilingi oleh cahaya darah dan kilat tiba. Cahaya darah tampak mendidih saat suara letupan bergema. Cahaya darah terus padam dan menghilang. Saat Master Ashen Pain terus mundur, tangan kanannya membuka ruang penyimpanannya. Namun, pada saat ini, dia merasakan bahaya yang kuat. Sinar cahaya 7 warna langsung mendekatinya melalui cahaya darah yang runtuh. Wajah Tuan Ashen Pain langsung berubah pucat. Cahaya 7 warna itu terlalu cepat. Darah memercik dari dadanya saat cahaya 7 warna menembus. Jiwa aslinya hendak melarikan diri, tapi dia mengerang sedih. Paku 7 warna telah menusuk dada jiwa asalnya. Jiwa asal Master Ashen Pain mengungkapkan sedikit kepanikan, tetapi kegilaan segera muncul. Wang Lin segera muncul di belakang Master Ashen Pain dan meletakkan tangan kanannya di kepala Master Ashen Pain. Dia memanfaatkan momen ketika jiwa asal Tuan Ashen Pain terluka parah dan menjadi gila untuk mencari jiwanya. Wang Lin dengan cepat mendapatkan kenangan dari jiwa asal Master Ashen Pain. Jiwa asal Master Ashen Pain bergetar dan kegilaannya semakin meningkat. Setelah beberapa saat, kegilaannya mencapai puncaknya dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Garis merah darah menyebar dari dadanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wang Lin menarik tangannya dan mengabaikan Master Ashen Pain. Dia menyapu ruang penyimpanan Master Ashen Pain dan mengambil semuanya. Pada saat ini, Tuan Ashen Pain menjadi gila.
Dia memegang kepalanya di tangannya, dan matanya menunjukkan tatapan seperti binatang. Lalu dia menunjuk ke langit dan tubuhnya gemetar. Raungan keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya dengan cepat layu. Dalam sekejap, dia menghilang dan berubah menjadi butiran darah. Manik ini memancarkan cahaya merah darah dan menutupi seluruh 7 warna cahaya di langit. Dunia meredup dan butiran darah melesat ke langit. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan paku 7 warna. Berdasarkan pengalaman pribadinya memaksa keluar kuku 7 warna itu akan langsung menyerap seluruh vitalitas Anda di saat kegilaan. Maka Anda akan mati saat menjadi gila. Namun, dia tidak menyangka butiran darah akan terbentuk pada saat kematian. Melihat butiran darah mengalir ke langit, Wang Lin tidak ragu untuk menyerangnya. Dia mendekati manik itu dan mengambilnya. Manik itu segera mulai meronta seolah ingin melepaskan diri. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari dalamnya yang mengguncang pikiran Wang Lin dan menariknya ke dalam kehampaan. Ekspresi Wang Lin berubah, tetapi pada saat ini, manik penentang surga, yang sudah lama tidak bergerak, tiba-tiba mengembun di jiwa aslinya. Itu berputar dengan cepat dan kekuatan isap misterius memasuki tangan kanannya. Manik darah itu bergetar dan tiba-tiba berhenti meronta. Itu memasuki tangan kanan Wang Lin dan memasuki Heaven Diving Bed di dalam jiwa aslinya. Kemudian cahaya 7 warna berkumpul di tangan kanan Wang Lin dan kukunya terbentuk kembali. Adegan aneh ini mengejutkan pikiran Wang Lin, tapi dia tidak mengungkapkan sedikit pun. Dia menyingkirkan paku 7 warna itu dan pandangannya tertuju pada Chen Tianjun. Chen Tianjun baru saja menyaksikan Wang Lin membantai Master Ashen Pain. Ketika Wang Lin menoleh, wajahnya menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Kekuatan saudara Lu sungguh menakjubkan. Saya mengagumi Anda. Tuan Ashen Pain sangat kejam karena membawa kita semua ke sini. Beruntung dia mati di tangan rekan kultivator Lu. Dia pantas mendapatkannya. Rekan kultivator Lu berbuat baik. Wang Lin mendekati Chen Tianjun dan sedikit menggenggam tangannya. Chen Tianjun memandang Wang Lin dengan hati-hati dan menjelaskan sebelum Wang Lin mengajukan pertanyaan apapun, saya pergi lebih awal, tetapi setelah melakukan perjalanan kembali sepanjang jalan asli menuju altar, saya menemukan bahwa saya tidak dapat meninggalkan alam 7 warna ini. Kemudian saya bertemu dengan binatang buas dan terluka parah. Saya menemukan tempat ini dan mulai menyembuhkan. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan berkata, melarikan diri dari monster peringkat 12 pasti tidak mudah bagi rekan kultivator Chen. Chen Tianjun merasa gugup saat dia dengan cepat berkata, saya istimewa. Saya memiliki pemahaman yang baik tentang binatang buas, jadi saya hampir tidak bisa melarikan diri. Wang Lin tidak berselisih dengan Chen Tianjun ini dan tidak ingin berebut harta apapun. Dia menggenggam tangannya dan hendak pergi. Rekan kultivator Lu, tunggu. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Chen Tianjun masih ragu-ragu, tetapi melihat Wang Lin akan pergi, dia mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Apa itu? Wang Lin memandang Chen Tianjun. Ketika rekan kultivator Lu mencari jiwa guru Ashen Pain, apakah Anda menemukan metode untuk pergi? Chen Tianjun memandang Wang Lin dengan sedikit gugup. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian mengangguk. Chen Tianjun menghela nafas lega dan menjadi lebih hormat. Dia dengan tulus menggenggam tangannya. Tolong bantu saya, rekan kultivator Lu. Selama kamu bisa membawaku keluar dari sini, kondisi apapun akan baik-baik saja selama aku bisa meninggalkan tempat sialan ini. Tatapan Wang Lin menyapu wajah Chen Tianjun dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak berencana untuk segera pergi. Chen Tianjun ragu-ragu dan berbisik, tidak masalah. Ajak saja saya ketika rekan kultivator Lu pergi. Tidak perlu terburu-buru. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, tanyakan saja. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ekspresi Wang Lin tetap tenang, seolah-olah Wang Lin tidak setuju, jadi dia dengan cepat berkata, rekan kultivator Lu, dengan pemahaman saya tentang binatang buas dan mantra saya dari Sekte Binatang Pertempuran, saya dapat membantu rekan kultivator Lu mengumpulkan kristal asal dari binatang kabut yang tak terhitung jumlahnya di sini. Saya menghitung secara kasar bahwa setidaknya ada 100 monster kabut dan kristal asal yang tak terhitung jumlahnya. Jika rekan kultivator berjanji untuk membawa saya keluar dari sini, saya akan mengambil risiko dan mengumpulkan semua kristal asal itu. Setelah kita pergi, akan ada hadiah besar juga. Wang Lin tergerak. Setelah merenung sedikit, dia mengangguk dan menyerahkan sebuah batu giok kepada Chen Tianjun. Setelah kamu selesai mengumpulkan kristal asal, kamu dapat mengirimiku pesan.
Setelah itu, Wang Lin tidak lagi memandang Chen Tianjun dan pergi. Saat Chen Tianjun menyaksikan Wang Lin menghilang di cakrawala, dia menghela nafas lega. Dia tidak berbohong. Dia memang ingin meninggalkan tempat ini. Awalnya, dia mengira dia tidak punya peluang, tetapi setelah melihat Tuan Ashen Pain mati, dia tahu bahwa peluangnya untuk meninggalkan tempat ini ada di tangan Wang Lin. Mengambil kristal asal akan sangat berbahaya, jadi saya harus bersiap. Chen Tianjun menarik napas dalam-dalam dan memegang erat batu giok itu seolah itu adalah harapannya untuk pergi. Dia kembali ke guanya. Wang Lin kembali ke gua di dalam lembah dan mengeluarkan sejumlah besar kristal asal. Dia menempatkan sejumlah besar batasan di sekelilingnya dan mulai menyerap energi asal. Energi asal mengalir ke arahnya dari semua sisi dan dia mengembangkan jalannya menuju tahap pertengahan pembersih nirwana. Meskipun tempat ini berbahaya, ini adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Dari ingatan Master Ashen Pain, ada patung batu yang dia gunakan untuk mereformasi tubuhnya. Mungkin aku bisa menyerap kekuatan darinya. Ada juga ketiganya dari alam luar. Mereka memiliki kekuatan dan informasi tentang dunia luar yang saya butuhkan. Ada juga wanita tua berbaju hijau dengan batasan hidup dan matinya, dan ada juga batasan waktu Simamo. Di bintang-bintang yang tak terbatas, ada sistem bintang yang jauh lebih besar dari All Heaven, Brilliant Void, Suman River, dan Cloud Sea. Sekalipun keempat sistem bintang digabungkan, ia tidak akan mampu dibandingkan dengan sistem bintang yang luas ini. Ini disebut alam luar oleh orang-orang dari alam tersegel. Orang-orang dari alam luar menyebut tempat ini sistem bintang primal. Ada sebuah istana misterius di area terlarang sistem bintang primal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini, dan ada beberapa lampu 7 warna yang melayang di istana. Ada sepotong batu giok dengan nama terukir di dalamnya di dalam setiap cahaya. King Sui, Maha Melihat, Master Zhongxuan, Air Daois, Simamo, Master Pinus Ashen. Pada saat ini, batu giok dengan ukiran Master Ashen Pain di atasnya runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan desahan bergema di istana. Saat desahan muncul, waktu mulai mengalir terbalik dan potongan batu giok itu berubah kembali menjadi batu giok seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, nama yang terukir pada batu giok yang direformasi telah berubah menjadi Wang Lin. Di negeri benih Dao, roh Dao akan segera terbentuk. Mari kita gunakan jiwa orang ini agar Dao berhasil. Gumaman bergema di dalam istana. Seolah-olah suara itu berbicara pada dirinya sendiri atau melewati bintang-bintang. Di kedalaman alam 7 warna berdiri gunung tempat pikiran Wang Lin lewat. Seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di sana, dan di belakangnya ada sebuah gua. Cahaya 7 warna datang dari dalam gua, dan banyak ratapan sedih perlahan datang dari dalam. Orang tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah sekian lama, dia mengangguk dalam diam. Episode 1203 Esensi Dao. Energi asal dalam jumlah besar memenuhi lembah tempat gua Simamo berada. Energi asal membentuk pusaran yang melayang di atas lembah. Di bawah pusaran itu ada Wang Lin. Sejarah alam 7 warna memang misterius, dan ada banyak hal aneh di sini yang penuh dengan bahaya. Namun, ini juga merupakan peluang besar bagi Wang Lin. Setelah dia menyerap ingatan Master Ashen Pain, Wang Lin belajar lebih banyak lagi tentang alam 7 warna. Dia bahkan mengetahui tentang kegunaan botol berisi cairan dan cara meninggalkan tempat ini. Jika dia tidak menerobos dari tahap awal pembersih nirwana ke tahap pertengahan, dia akan ragu-ragu. Bagaimanapun, Wang Lin telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bahaya di sini setelah mengambil ingatan guru Ashen Pain. Lebih penting lagi, dia mengetahui keberadaan gunung di kedalaman alam 7 warna. Namun, domain Wang Lin mengalami terobosan, jadi dia hanya perlu menyerap cukup kristal asal untuk mencapai tahap pertengahan pembersih nirwana. Pada saat itu, dengan tubuh dewa kunonya, dia dapat membunuh para kultivator nirvana saterer tingkat menengah tanpa kesulitan apapun. Hanya para kultivator nirvana saterer tahap akhir yang akan menjadi tantangan. Jika aku bisa mencapai puncak tahap pembersih nirvana, monster tua penghancur nirvana tahap akhir itu tidak akan menjadi tandinganku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan sejumlah besar energi asal mengalir ke tubuhnya. Itu semua terserap ke dalam tubuhnya. Suara letupan bergema dan rambutnya bergerak tanpa angin. Jiwa asalnya juga berkembang dan terus membengkak saat dia melahap energi asal yang tak ada habisnya. Semakin banyak energi asal masuk, jiwa asal Wang Lin menjadi sebesar tubuhnya. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Tatapannya seperti bintang terang, dan menembus langit dan bumi.
Saat dia membuka matanya, sejumlah besar kristal asal di sekitarnya runtuh menjadi debu, membentuk cincin di sekelilingnya. Pembersih nirvana tahap pertengahan. Wang Lin tersenyum dan menghirup udara foil. Lalu dia melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul. Ini adalah barang yang dia ambil dari Master Ashen Pine. Gunakan yang hilang untuk melahap Dao dan yang tercerahkan untuk memberi makan Dao. Dao yang diberi nutrisi kemudian diserap oleh 4 loh batu. Kemudian gunakan tulisan suci yang terukir pada kerangka di bawah tablet untuk mengubah Dao ini menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan ini kemudian digunakan untuk mengeluarkan darah hitam dari kerangka tersebut. Tapi itu bukan darah, itu esensi Dao orang itu. Mata Wang Lin bersinar terang. Ini adalah informasi penting yang dia peroleh dari pikiran Master Ashen Pine. Wang Lin tidak mengetahui bagaimana Master Ashen Pine memperoleh informasinya. Bagaimanapun juga, Master Ashen Pine adalah seorang kultivator nirvana saterer tingkat menengah, dan mantra pencarian jiwa bukannya tanpa cacat. Wang Lin tidak bisa mendapatkan semuanya. Kunci dari esensi Dao ini adalah identitas setengah kerangka itu. Ada 2 loh batu, dan dari apa yang kulihat, masing-masing harusnya memiliki setengah kerangka yang dipaku di bawahnya, jadi itu adalah 1 orang. Orang ini pasti sangat terkenal. Saya tidak tahu apakah dia terbunuh atau seseorang menggali kerangkanya, tetapi mereka menggunakan metode yang menghancurkan surga untuk mengeluarkan esensi Dao-nya. Jika saya meminum esensi Dao-nya, saya bisa mendapatkan Dao-nya. Kitab suci di tulang itu kemudian diukir di sana. Tidak diketahui kultivator kuat mana yang mengubah mantranya menjadi kitab suci dan memikirkan ide mengerikan ini. Namun esensi Dao ini tidak bisa langsung dikonsumsi. Begitu seseorang meminumnya, mereka tertidur untuk waktu yang tidak diketahui. Rencana Master Ashen Pine adalah menemukan tempat yang benar-benar aman di sini, meminumnya, dan menunggu hari di mana dia akan bangun. Ini juga alasan mengapa dia tidak meminumnya begitu saja saat dia melawan wanita tua berbaju hijau. Tempat yang dia pilih adalah gunung di kedalaman alam 7 warna. Hanya saja, tidak ada tanda-tanda lelaki tua berambut putih itu dalam ingatan Tuan Ashen Pine. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap botol di tangan kirinya. Menarik. Segala sesuatu di sini tampaknya menghasilkan Dao untuk diserap oleh loh batu. Bahkan binatang buas pun sama. Adapun mengapa tidak ada monster peringkat 13, sepertinya mereka semua dibunuh dan jiwa Dao mereka diambil. Semua ini untuk esensi Dao di dalam botol giok ini. Namun, pentingnya esensi Dao ini bagi kultivator kuat yang mengaturnya sepertinya tidak sesederhana meminumnya. Orang tua di gunung itu pasti sedang menjaga sesuatu. Mungkin apa yang dia jaga ada hubungannya dengan semua ini. Wang Lin merenung sedikit dan menyimpan botolnya. Batu giok Simamo mengatakan ada 4 tablet, tapi ketika pikiranku menyebar, hanya ada 2. Salah satu loh batu bahkan tidak memiliki kerangka atau botol di bawahnya. Ini agak aneh. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat ke 9 gua di gunung. Dia hanya memeriksa 3 yang pertama, tapi setelah itu, dia tidak membukanya. Tubuhnya berkedip dan dia tiba sebelum gua keempat. Dia meletakkan tangan kanannya di atas batu yang menutup gua dan energi asal di tubuhnya melonjak. Dia dengan lembut menekan batu itu dan suara letupan keluar. Semua batasan di dalamnya runtuh dan disingkirkan. Saat batu itu bergerak, tatapan kilat Wang Lin melihat ke dalam dan dia mengerutkan kening. Gua keempat benar-benar kosong. Melangkah ke dalam gua, Wang Lin dengan hati-hati melihat sekeliling tetapi masih tidak menemukan apapun. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tiba di sebelah gua kelima. Gua ini juga memiliki batasan yang menyegelnya, dan itu sebenarnya adalah batasan waktu. Riak dari pembatasan itu sangat kuat. Akan sulit untuk mendobrak batasan ini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel, dan pembatasan segera muncul. Saat tangannya mendarat di atas batu, suara gemuruh keluar dari dalamnya dan riak-riak dalam jumlah besar segera muncul. Saat berubah menjadi transparan, mata Wang Lin berbinar. Dia terkejut saat melihat menembus batu transparan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Ada orang di dalam gua ini. 4 orang kultivator dengan pakaian compang camping, tanpa rambut, dan mata mati berjalan dalam kebingungan di dalam gua. Seolah-olah mereka tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun dan terus berjalan. Ada formasi di dasar gua. Formasi ini mengeluarkan cahaya lembut yang mengelilingi mereka berempat dan perlahan mengalir ke tubuh mereka. Ada juga sepotong batu giok di tengahnya. Yang hilang. Wang Lin segera mengenali mereka berempat. Dia memikirkan informasi yang ditinggalkan Simamo dan tersentak. Dia segera tiba sebelum gua ke-6 dan menggunakan metode yang sama untuk membuat batu itu transparan untuk melihat ke dalam.
Ada 3 orang di dalam gua ke-6. Ketiga orang ini sepertinya tidak memiliki tubuh fisik dan hanya hantu. Mereka hanyut di dalam gua dan sepertinya sedang melantunkan sesuatu, tetapi dengan batu yang menghalangi jalan, Wang Lin tidak dapat mendengar apapun. Yang tercerahkan, Wang Lin melihat ada lebih banyak batasan di dalamnya. Pembatasan ini ada untuk menyegel mereka sepenuhnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk keluar kecuali suatu hari mereka terbangun dan membuka pembatasan itu sendiri. Ada juga batu giok yang ditempatkan di dalam gua. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin berjalan ke gua ke-7 dan membuat batu itu transparan juga. Matanya menyipit ketika dia melihat seorang lelaki tua duduk di dalam. Rambut lelaki tua ini beruban dan wajahnya pucat pasi. Dia duduk di sana seolah-olah dia sudah berada di sana selamanya. Ada lebih banyak batasan di sini daripada di gua bersama yang tercerahkan. Mereka menutup tempat ini sepenuhnya. Saat Wang Lin memandang lelaki tua itu, mata lelaki tua itu terbuka. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia menatap Wang Lin di luar batu dan meraung. Dia menyerang seperti binatang buas, dan mantra muncul di sekelilingnya dan dia menyerang ke arah batu. Namun, saat mantra lelaki tua itu muncul, batasan di dalam gua muncul dengan cepat dan menyerap mantra tersebut. Orang tua itu meraung lebih keras dan tangannya membentur batu. Tidak ada suara yang keluar. Wang Lin bisa melihat auman lelaki tua itu, tapi tidak mendengarnya. Batuan gunung itu tetap tidak bergerak. Setelah sekian lama, lelaki tua itu tampak lelah. Dia menatap Wang Lin saat dia mundur dan duduk kembali. Pembatasan kembali normal. Mungkinkah dia orang yang menentang? Setelah melihat ketiga gua tersebut, Wang Lin sudah memahami bahwa orang-orang ini adalah anggota sekte Shimamo. Shimamo telah membawa mereka kembali dan menyegel mereka di dalam gua dalam upaya membangunkan mereka. Namun, jika dilihat sekarang, Shimamo tidak berhasil. Batu giok di dalam gua orang hilang dan orang tercerahkan seharusnya mengandung batasan waktu. Pemikiran Shimamo adalah jika salah satu dari mereka terbangun, mereka hanya perlu mempelajari batasan untuk membukanya. Sambil menghela nafas, Wang Lin berjalan ke gua ke-8. Pembatasan pada gua ke-8 bukanlah pembatasan waktu. Setelah sekilas, Wang Lin melambaikan tangannya dan pembatasan itu hilang. Batu itu bergemuruh dan bergerak ke samping. Saat gua ke-8 terbuka, Wang Lin menghirup udara dingin. Dia menatap barang-barang di dalamnya dan akhirnya menghela nafas setelah sekian lama. Ada setengah kerangka di dalam gua ini. Ini adalah bagian bawah kerangka, dan ada banyak kata yang terukir di atasnya. Kerangka ini benar-benar hitam. Pembatasan di tanah menyegel kerangka itu sepenuhnya. Jadi kerangka yang hilang dari tablet batu ada di sini. Wang Lin melihat kerangka itu dan merasakan kekuatan yang kuat menarik pikirannya. Dia mundur beberapa langkah dan memutus koneksi itu tanpa ragu-ragu. Setelah memusatkan perhatian, Wang Lin merenung sebentar. Dia tidak rela pergi begitu saja. Dia melihat kerangka itu dan melihat ada retakan yang dalam di kaki kanannya. Meski tidak terputus, namun lukanya sangat dalam. Setelah sekian lama, tangan Wang Lin membentuk segel. Dia menunjuk tubuhnya beberapa kali dan menempatkan banyak batasan pada pikirannya. Kemudian tangannya mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang kristal yang didapatnya dari Master Ashen Pine. Dia meninggalkan sebagian pikirannya di dalam pedang dan perlahan berjalan ke depan. Jaraknya hanya beberapa puluh kaki, tapi Wang Lin sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya. Dia perlahan-lahan tiba di samping kerangka itu, berjongkok, dan meraih patah tulang di kaki kanannya tanpa ragu-ragu. Pikirannya terbentang dari tangan kanannya. Dia menggunakan jiwanya untuk memahaminya. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyentuh tulang, dia merasakan ledakan di pikirannya. Episode 1204 Rencana Dao Surgawi. Seolah-olah dia tidak menyentuh tulangnya, melainkan pusaran yang tak terbayangkan. Perasaan ilahinya masuk ke kedalaman pusaran. Tanpa kendalinya, kekuatan isap yang tak terbayangkan menarik perasaan ilahi Wang Lin semakin dalam. Wang Lin seperti perahu yang kesepian di tengah amukan ombak. Dia tersedot ke dalam pusaran. Seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melintasi waktu ke periode yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Gemuruh yang menggelegar semakin bergema di benaknya. Jika seseorang melihat dari luar gua, mereka akan melihat tubuh Wang Lin gemetar, wajahnya pucat, dan bahkan wajahnya menjadi bengkok. Tangan kanannya gemetar lebih hebat lagi, tapi tangan itu menempel pada kerangkanya. Kerangka itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Namun, saat cahaya keemasan muncul, teks pada kerangka itu memancarkan cahaya hitam, mencoba menekan cahaya keemasan tersebut. Keduanya memulai pertempuran. Ini adalah dunia yang penuh dengan kekacauan.
Tidak mungkin memisahkan langit dan bumi. Dunia seolah-olah ada tetapi juga seolah-olah tidak ada. Di kejauhan, seseorang berjalan perlahan. Orang ini mengenakan pakaian putih dan tampak seperti orang tua. Namun, sosoknya tidak jelas sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit seolah sedang merenung. Namun, pada saat ini, cahaya 7 warna tiba-tiba datang. Gelombang cahaya 7 warna ini mengoyak dunia, menyebabkan kekacauan runtuh. Langit bukan lagi langit dan bumi bukan lagi bumi. Sekarang menjadi luar angkasa. Namun, ruang ini bukan hitam, melainkan 7 warna. Dunia ini telah menjadi dunia 7 warna. Lelaki tua berkulit putih itu dengan ganas mengangkat kepalanya dan melambaikan tangan kanannya. Kata, pertempuran, muncul. Dunia mengelilingi tubuhnya dan memancarkan cahaya keemasan tak berujung yang memaksa cahaya 7 warna itu kembali. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang kuat bergema di seluruh dunia. Dunia dimulai dari titik asal, langit adalah permulaan, bumi adalah akhir. Apa yang dikembangkan orang tua ini adalah asal mula dunia. Hukum asal-usul, panduan 7 warna, segel. Dengan satu kata, seluruh cahaya 7 warna di dunia ini bergerak seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan mereka. Semua cahaya 7 warna yang tak terbatas berkumpul ke arah lelaki tua itu seperti orang gila. Tampaknya dunia telah terbalik dan seluruh cahaya 7 warna berkumpul membentuk segel. Cahaya 7 warna terus mengembun hingga menyegel lelaki tua itu sepenuhnya. Cahaya 7 warna yang tak berujung bersinar seolah dunia akan runtuh. Semburan raungan datang dari dalam dunia 7 warna, tapi semakin melemah hingga menghilang. Zhan Xingye, jika bukan karena lelaki tua ini yang memberimu Battle Scroll, bagaimana kamu bisa mencapai tahap Spirit Void? Jika saya mengambil jiwa keluarga Zhan Anda, saya dapat menggunakannya sebagai panduan untuk menemukan di mana hantu tua Zhan menyembunyikan tulang lamanya untuk Void Tribulan miliknya. Lalu aku akan mengambil kerangkanya dan mengeluarkan esensi Dao dari kalian berdua. Aku akan menghancurkan nirwananya dan menyelesaikan rencana surgawi. Suara kuno itu terdengar abis dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, bahkan dunia tempat Wang Lin berada mulai hancur. Sepertinya jiwa asalnya akan runtuh dan hancur bersamanya. Pada saat ini di dalam gua Simamo, cahaya keemasan dari kerangka itu ditekan oleh cahaya hitam dan dipaksa ke sudut. Cahaya hitam menuju ke tangan Wang Lin dan hendak memasuki tubuhnya. Tepat pada saat ini, pedang kristal yang ditinggalkan Wang Lin di gua tiba-tiba bersinar dan menyerbu ke arahnya. Benda itu bergerak di antara ujung jari Wang Lin dan kerangkanya, menyebabkan keduanya terpisah. Tubuh Wang Lin gemetar saat dia sadar dan mundur tanpa ragu-ragu. Dia menatap kerangka itu, dan pikirannya kacau. Nenek moyang keluarga Zhan, Zhan Xingye. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tahu bahwa leluhur keluarga Zhan dari All Heaven telah menghilang di antara bintang-bintang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Zhan Xingye sangat berbakat, dan pada titik tertentu dia secara tidak sengaja menemukan Battle Scroll. Dia mempelajarinya untuk memahami Battle Domain dan kemudian menghilang untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa banyak keturunannya di masa depan mencarinya, mereka tidak dapat menemukan petunjuk di mana Zhan Xingye berada. Saya tidak mengira dia akan menjadi Zhan Xingye. Orang yang membunuh Zhan Xingye menggunakan hukum asal bisa jadi dia adalah penguasa. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Memikirkan kembali apa yang terjadi, hatinya terasa dingin. Cahaya 7 warna itu adalah mantra yang mirip dengan Sunderet Night, tapi jauh lebih kuat. Hanya satu mantra saja sudah cukup untuk membunuh Zhan Xingye tanpa dia bisa menolaknya sama sekali. Mulut Wang Lin menjadi kering. Sambil merenung, dia mengerutkan kening dan matanya berbinar. Sesuatu yang salah. Jika Zhan Xingye dibunuh seperti ini, bagaimana mungkin kejelasan seperti itu bisa tetap ada? Jika dia mati, keinginannya seharusnya hilang. Meskipun surat wasiatnya masih ada, seharusnya tidak sejelas ini. Juga, suara penguasa di akhir jelas terlihat abis. Ide-ide mengalir di benak Wang Lin, tapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Roh kekosongan tribulan. Mungkinkah ini merupakan dua ranah pada langkah ketiga? Ketika saya memahami Battle Scrolls, saya melihat seorang lelaki tua. Battle Scrolls diciptakan oleh orang itu. Dia pernah berkata bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai kehampaan dan dia akan mendapat terobosan. Mungkinkah dia adalah hantu tua Zhan yang disebutkan oleh penguasa? Dari cara dia berbicara, penguasa ini sepertinya takut dengan hantu tua Zhan ini. Untuk menemukan di mana hantu tua Zhan menyembunyikan tulangnya, penguasa memberikan gulungan pertempuran kepada Zhan Xingye.
Dia membiarkan Zhan Xingye mengembangkan domain pertempuran sebelum membunuhnya demi jiwanya. Semua ini demi rencana surgawi. Apa sebenarnya rencana surgawi ini? Pikiran Wang Lin menjadi lebih jernih. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dia mengerti, pikirannya jernih. 4 loh batu dan 2 kerangka utuh. Kerangka pertama ini adalah Zhan Xingye. Mungkinkah kerangka kedua adalah leluhurnya, hantu tua Zhan? Wang Lin menghirup udara dingin. Battle Scroll adalah dao yang ditinggalkan oleh Old Ghost Zhan. Wang Lin melihat kerangka itu dengan ekspresi rumit. Ketika dia melihat cahaya keemasan yang redup, dia mulai merenung. Dia memiliki total 3 Battle Scrolls di dalam ruang penyimpanannya. Dia telah membuka 2 yang pertama, tapi dia belum membuka yang ketiga sejak mendapatkannya dari keluarga Zhan. Setelah merenung sebentar, dia melihat kerangka itu dan tangan kanannya meraih kekosongan. 3 bola cahaya terbang keluar. Di dalam 3 bola cahaya ada 3 Battle Scrolls. Saat Battle Scrolls muncul, cahaya keemasan yang terpojok oleh cahaya hitam terbang keluar dari kerangka. Itu langsung menuju ke 3 Battle Scrolls, dan saat cahaya keemasan bersinar, gulungan-gulungan itu menyatu. Adegan aneh ini tidak di luar dugaan Wang Lin. Tatapannya serius saat dia menatap ketiga Battle Scroll yang menyatu. Setelah beberapa saat, peleburan berakhir dan gua ditutupi cahaya keemasan. Kata ilusi, pertempuran, muncul di hadapan Wang Lin. Kata, pertempuran, mengeluarkan cahaya keemasan dan aura yang menakutkan. Itu langsung menuju Wang Lin dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Anda memperoleh Battle Scroll dan secara tidak sengaja menjadi pewaris lintas generasi Old Ghost Zhan. Karena kamu, penguasa mengetahui di mana hantu tua Zhan mengubur tulang-tulangnya. Bertahun-tahun kemudian, aku memperoleh gulungan pertempuran dari keturunanmu. Hari ini aku melihat sisa-sisamu. Wang Lin memperlihatkan ekspresi rumit sebelum menghela nafas berat. Dia kemudian meninggalkan gua dan menyegelnya. Wang Lin tidak membuka gua ke-9 karena dia tidak dapat melanggar batasannya. Dia melihat itu berisi gas 7 warna, tapi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalam lembah, Wang Lin melihat sisa-sisa si Mamo dan merenung dalam waktu lama, lalu dia pergi. Sebelum Wang Lin pergi, dia pergi ke gua pertama tempat binatang nyamuk itu berada dan meninggalkan banyak kristal asal. Saat berjalan keluar lembah, mata Wang Lin berbinar. Dia perlu melihat tablet yang dia lihat dengan pikirannya sebelumnya. Dia perlu melihat separuh sisa jenazah Zhan Xingye. Setelah mencari ingatan Pang Decai dan Master Ashen Ping, Wang Lin sudah tidak asing lagi dengan alam 7 warna ini. Semua rute tertanam dalam di benaknya. Dia bergerak seperti seberkas cahaya namun tidak terbang, malah bergerak di sepanjang tanah. Dia bergerak melewati berbagai lembah sebelum dia tiba di tempat pembatasan di mana wanita tua berbaju hijau itu terjebak. Pembatasan telah dibuka dan wanita tua itu telah menghilang. Setelah melihat sekilas, Wang Lin tidak berhenti. Dia melewati gunung menuju kabut. Wang Lin sangat akrab dengan bidang ini. Gumaman yang tercerahkan memasuki telinganya dan beberapa bahkan melayang di dekatnya. Semakin banyak Wang Lin belajar, semakin dia memahami yang tercerahkan. Mereka semua adalah mantan kultivator, tetapi mereka telah menjadi sesuatu yang membantu orang lain memelihara dao. Wang Lin bahkan dapat membayangkan bahwa orang-orang yang tercerahkan ini dulunya adalah talenta luar biasa yang memiliki pemahaman tinggi tentang dao. Itu sebabnya mereka terjebak oleh kitab suci dao dan menjadi orang tercerahkan untuk memelihara dao. Dia menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tidak berhenti dan menyerang ke depan. Dia perlahan-lahan melihat patung raksasa di dalam kabut. Wang Lin berhenti di depan patung itu. Matanya bersinar saat dia melompat dan tiba di samping kepala patung. Dalam ingatan Master Ashen Pine, metode budidayanya disebut 100 asal darah membentuk jiwa yang baru lahir. Roh ketujuh dari alam tertutup yang dia panggil dipahami dari patung ini. Metode kultivasi ini memungkinkan dia untuk mengolah total 9 benda mirip jiwa yang baru lahir, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada jiwa yang baru lahir. Lebih penting lagi, mereka akan mengizinkan Master Ashen Pine meningkatkan kecepatan dia mengembangkan mantra sebanyak 9 kali lipat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setiap jiwa yang baru lahir bisa membentuk mantra. Seringkali, ada banyak mantra yang tidak bisa dikembangkan bersama. Tidak peduli seberapa bagusnya, Anda harus membuat pilihan. Mantra leluhur Ying yang milik wanita tua itu adalah seperti ini. Namun, ini bukan masalah bagi Master Ashen Pine. 9 jiwa darahnya yang baru lahir dapat berkultivasi secara terpisah. Namun, sebelum pertarungan dengan Wang Lin, salah satu jiwa yang baru lahir diambil oleh wanita tua itu, dan kemudian dalam pertarungan dengan Wang Lin, keduanya terluka parah, jadi dia tidak bisa menggunakan mantra di dalamnya.
Episode 1205 Kebanggaan. Wang Lin duduk di atas kepala patung itu. Dia tahu bahwa alasan mengapa Master Ancient Pain dapat memulihkan tubuhnya dan mendapatkan tanda petir memiliki hubungan yang baik dengan patung batu ini. Salah satu jiwa darah Master Ancient Pain yang baru lahir mengolah metode kultivasi yang tersisa di patung ini. Karena kekuatan pemahamannya yang 9 kali lipat, dia hampir tidak mendapatkan sebagian dari warisan yang tersisa di patung batu ini. Sekarang Wang Lin telah menyerap sebagian besar warisan itu selama pertempuran mereka dengan perintahnya atas Guntur, dan warisan itu dikumpulkan di mata kanannya. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan perasaan ilahi mengelilingi patung itu. Petir keluar dari mata kanannya dan mengelilinginya. Kemudian tanda petir pada patung itu menyala dengan kuat dan suara letupan bergema. Raungan samar terdengar. Mata Wang Lin terpejam saat perasaan ilahi mengelilingi patung batu dan kilat mengelilinginya. Dia memiliki jiwa asal naga guntur kuno dan memiliki kendali atas guntur surgawi. Semua guntur harus mendengarkan perintahnya. Namun, petir dari patung itu mengeluarkan aura kuno dan dipenuhi rasa bangga. Itu bergerak di sekitar patung dan terus bertabrakan dengan guntur yang dikendalikan Wang Lin. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat bola guntur mengelilingi patung saat petir menyambar kemana-mana. Gemuruh guntur terus bergema. Ini adalah pertarungan antara kilat dan guntur. Itu adalah pertempuran untuk mendapatkan kendali. Wang Lin tidak memahaminya seperti Master Ancient Pain. Dia tidak menyesuaikan diri dengan tanda petir pada patung batu untuk memahami petir. Dia tidak menyerah pada tanda petir seperti seorang pelayan dan meminjamnya untuk meningkatkan pemahamannya. Master Ancient Pain seperti seorang pengemis yang telah menunggu dalam waktu yang tidak diketahui untuk mendapatkan sedikit sisa kekuatan petir untuk mengubahnya menjadi mantranya sendiri. Bahkan memungkinkan Master Ancient Pain memanggil roh ketujuh dari alam tertutup yang dapat melukai tubuh dewa kuno Wang Lin. Master Ancient Pain telah memilih jalan penyerahan. Dia melihat patung ini sebagai dewa dan salah satu jiwanya yang baru lahir memahami dan memujanya. Tidak ada bahaya di jalur ini. Selama Anda layak, Anda bisa mendapatkannya. Tapi bagaimana Wang Lin memilih jalan ini? Dia bahkan berani menentang langit. Dia melakukan apa yang dia suka saat dia berkeliling dunia dan berani melawan surga. Dia telah menantang surga untuk membentuk daunnya dan berani bersaing dengan surga. Dia tidak akan pernah memuja patung ini seperti yang dilakukan Master Ancient Pain, bahkan jika petir di dalam patung itu mengguncang surga dan dapat memanggil roh ketujuh dari alam tertutup. Yang dia inginkan adalah petir di patung itu menyerah. Hasilkan di bawahnya. Dia tidak ingin memahami petir di patung itu, dia ingin menyerap semuanya. Buatlah itu memujanya. Ini adalah harga dirinya, kebanggaan seorang kultivator yang menentang surga dan martabat dewa kuno. Dari sekian banyak klan di dunia kuno, adakah yang bisa menandingi klan dewa kuno? Seperti klan pemakan bulan. Wang Lin telah mengetahui dari Ling Er bahwa mereka hanyalah pelayan para dewa kuno. Jika klan pemakan bulan seperti ini, maka klan tanda petir ini, yang tampaknya juga merupakan klan dari alam luar, juga harus menyerah padanya. Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan tatapan yang sangat kejam. Dia mendengus dingin dan tangan kanannya menghantam kepala patung batu itu. Gemuruh menggelegar bergema, tapi patung itu tidak runtuh. Sebaliknya, sambaran petir yang menghancurkan bumi melonjak ke langit dan kemudian berubah menjadi naga petir yang menyerang Wang Lin. Saat ia melaju, semua petir di sekitarnya terserap olehnya. Itu mendekati Wang Lin dengan aura yang ganas dan gila. Naga penerangan ini sangat ganas, tapi Wang Lin bahkan lebih ganas lagi. Naga penerangan ini gila, tapi Wang Lin 10 kali, 100 kali lebih gila. Saat itu mendekat, guntur melintas di mata kanan Wang Lin dan melesat keluar. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan naga guntur kuno turun ke alam 7 warna. Dengan satu raungan, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin bertabrakan dengan naga petir dan mulai melahapnya seperti orang gila. Dalam melahap terus-menerus ini, bintang-bintang dewa kuno samar-samar muncul di balik pusaran dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Tangan kanannya tanpa ampun mengulurkan tangan ke depan dan gambar dewa kuno muncul. Wang Lin meraih naga petir itu dan tanpa ampun meremasnya. Saat naga petir bertarung dengan jiwa asal Wang Lin, tubuhnya bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh saat berusaha untuk berjuang bebas. Namun, tangan dewa kuno memegangnya dengan kuat, dan saat diremas, sejumlah besar petir menyambar. Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin melesat keluar dan melahap naga petir ini sebelum kembali ke tubuhnya. Guntur di mata kanannya menjadi beberapa kali lipat lebih kuat.
Hal ini membuat seluruh tubuh Wang Lin menjadi buram, namun mata kanannya memancarkan cahaya yang kuat. Guntur apapun di dunia harus mematuhi perintahku. Suara Wang Lin tenang, tapi aura tak terlihat menyebar. Semua petir yang tersebar segera berkumpul di dalam mata Wang Lin menjadi tanda petir. Saat tanda petir muncul di mata kanan Wang Lin, sejumlah besar retakan muncul di patung batu itu. Itu dimulai dari kaki dan dengan cepat menyebar seperti orang gila. Mereka seperti naga yang menyerang Wang Lin, yang berada di atas kepala patung. Suara retakan itu menggetarkan bumi dan ada kilatan cahaya yang datang dari dalam retakan tersebut. Patung itu tampak seperti akan pecah, namun tetap tidak bergerak. Ada kilat bergerak di dalam celah, dan langsung mendekati Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema saat kilat bergerak seperti ular yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Wang Lin. Itu membentuk bola petir raksasa yang lebarnya lebih dari 1000 kaki. Wang Lin berada di dalam bola petir. Petir itu meronta dan menolak untuk dikendalikan oleh Wang Lin. Kemudian ia mulai berkontraksi dengan gila-gilaan ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin dan kilat mengelilingi tubuhnya. Meskipun tingkat budidayanya tidak bisa menandingi patung batu, jiwa asalnya adalah naga petir kuno. Dia adalah penguasa guntur di dunia ini. Selama itu adalah guntur, itu tidak cukup layak untuk menentangnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, ini adalah pertempuran guntur. Naga petir kuno diberi hak untuk mengendalikan guntur oleh Dao Surgawi. Wang Lin tidak percaya pada surga dan akan menggunakan daonya sendiri untuk mencuri hak memerintahkan guntur dari surga. Patung batu itu adalah nenek moyang dari klan Guntur Sebar. Meskipun dia sudah mati, dia menghabiskan hidupnya dengan Guntur sebagai temannya dan hampir menjadi Guntur. Tanda kilat di antara alisnya menolak menyerah. Dikabarkan bahwa nenek moyang asli klan Guntur Sebar adalah sambaran petir. Sambaran petir yang menantang surga yang tidak akan menyerah bahkan sampai ke langit. Jika orang lain memujanya, maka orang tersebut akan mendapatkan hak untuk mengendalikan Guntur. Namun, jika orang itu melawan, mereka akan dihancurkan oleh Guntur. Namun, Wang Lin akan menolak. Guntur melintas di mata kanannya dan jiwa asal naga Guntur kuno terbang keluar. Saat bola petir mendekat, ia mengeluarkan suara gemuruh. Raungan itu mengandung keagungan untuk mengendalikan semua Guntur di dunia. Bola petir terus berkontraksi, tapi berhenti 10 kaki dari Wang Lin. Ada suara gemuruh yang menggelegar, tapi tidak bisa menyusut 1 inci pun. Wang Lin sudah berdiri. Dia tampak seperti petir surgawi. Aura dewa kuno muncul dari tubuhnya. Jika dewa kuno dan Guntur bisa menyatu, maka dia adalah dewa Guntur kuno. Wang Lin mengirimkan pesan akal ilahi. Hasilkan atau hancurkan. Dia tahu bahwa petir di sekelilingnya tidak biasa. Petir ini mengandung keinginannya sendiri. Jika ada kemauan, itu adalah semangat. Pencahayaan ini adalah roh petir yang dibentuk oleh kehendak orang yang meninggal. Suara gemuruh bergema. Bola petir di sekitar Wang Lin tampak bergetar di bawah kekuatan guntur yang datang dari Wang Lin. Juga, di bawah pengaruh aura dewa kuno Wang Lin, ia menyerah. Bola petir berubah menjadi sinar petir dan menyerbu ke arah jiwa asal naga guntur kuno. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang surga dan tiba-tiba menjadi lebih besar. Patung batu itu bergetar seolah akan runtuh. Wang Lin maju selangkah dan melangkah ke dalam kehampaan. Dia berbalik dan menatap tanda petir di antara alis patung yang masih belum hilang. Mulai sekarang, klanmu tidak akan bisa bertarung denganku untuk mendapatkan hak atas guntur. Mata kanan Wang Lin berbinar dan jiwa asal naga guntur kuno mengeluarkan suara gemuruh saat melingkar di sekelilingnya. Itu menyatu dengan guntur dari matanya dan menyerang tanda petir di patung itu. Naga pada tanda petir di antara alis patung dan patung itu bergetar semakin hebat. Tepat pada saat naga itu mendarat, mata patung batu itu menyala dan Wang Lin melihat sistem bintang di dalamnya. Ada formasi raksasa yang begitu besar hingga menutupi banyak bintang. Ada kultivator di luar yang mengenakan pakaian aneh. Jelas sekali mereka bukanlah kultivator. Mereka terlihat acuh tak acuh, sarkasme, dan meremehkan saat mereka menatap ke dalam formasi. Bagian dalam formasi dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan riak energi asal. Kultivator Ki kuno dan makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyerang formasi seperti orang gila dalam upaya untuk keluar dari formasi. Namun, formasi ini sangat aneh dan sulit dipatahkan. Tidak peduli seberapa banyak para kultivator dan makhluk surgawi ini menyerang, formasinya tidak bergerak sama sekali. Beberapa makhluk surgawi bahkan menyerahkan nyawa mereka dan meledak, tetapi mereka tidak merusak formasi sedikit pun. Rasa duka dan putus asa menyelimuti bagian dalam formasi.
Ada 9 sinar cahaya yang berkedip di dalam formasi. Salah satunya adalah kapak. Saat terbang di udara, siapapun yang berani menerobos akan mati. Wang Lin bahkan melihat banyak kultivator Qi memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri dalam kesedihan untuk menghentikan kapak yang membelah surga ini, tetapi mereka gagal. Ada seberkas cahaya lain di antara 9 orang itu. Itu adalah sambaran petir. Kemanapun ia pergi, apakah itu kultivator atau makhluk surgawi, semua orang mati. Ketidakpedulian dan penghinaan di mata orang-orang di luar menjadi semakin kuat. Seolah-olah mereka para bangsawan sedang melihat manusia yang mirip semut. Saya menolak untuk membiarkan ini terjadi. Saya menolak untuk membiarkan hal ini terjadi. Akan ada suatu hari ketika generasi kultivator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Seorang surgawi yang terkena guntur mengeluarkan suara gemuruh sebelum kematiannya. Episode 1206 Kultivator seperti kita tidak pernah mundur dari pertarungan. Pemandangan dari mata patung itu menghilang. Saat pemandangan itu menghilang, guntur keluar dari formasi. Tampaknya menembus kehampaan, langit, dan waktu. Itu langsung menyerang mata kanan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di dalam pikirannya dan dia tersandung mundur beberapa puluh kaki. Lalu dia menatap patung batu itu dengan ekspresi garang. Patung batu itu tiba-tiba roboh menjadi tumpukan puing dan menimbulkan banyak debu. Alam luar. Untuk beberapa alasan, ketika Wang Lin melihat pemandangan dari patung itu, darahnya mulai mendidih. Ketika dia melihat pertempuran antara All Heaven dan Aliansi, banyak kultivator yang mati, tetapi dia tidak memiliki perasaan ini. Dia menyaksikan bencana besar yang muncul karena harta karun, menyebabkan kematian banyak kultivator, tetapi dia tidak memiliki perasaan ini. Dia telah melihat faksi besar di dalam aliansi bertarung satu sama lain, tapi dia tidak memiliki perasaan ini. Namun, pada saat ini, dia bahkan tidak tahu kenapa, tetapi ketika dia melihat pemandangan itu, terutama ketika semua leluhur surgawi itu meninggal, dia merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Tangisan surgawi sebelum kematian seakan bergema di telinganya. Saya menolak untuk membiarkan ini terjadi. Saya menolak untuk membiarkan hal ini terjadi. Akan ada suatu hari ketika generasi kultivator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Menatap patung yang roboh, tanda petir di mata kanan Wang Lin terus menyala. Setelah sekian lama, dia berbalik dan terbang menuju gunung yang dikelilingi oleh batasan waktu. Ketika Wang Lin menyerap tanda petir, pemuda dengan tanda petir dari alam luar menjadi sangat pucat dan tubuhnya mulai gemetar. Dia jelas merasakan bahwa telah terjadi pertempuran guntur di hadapannya. Satu sisi tampak seperti guntur dari garis keturunannya dan sisi lainnya juga merupakan guntur, tetapi guntur itu mengguncang pikirannya. Dia hampir kehilangan kendali atas guntur di dalam tubuhnya. Dua orang di sampingnya jelas tidak memiliki reaksi yang kuat, tapi pemuda dengan tanda bulan sabit masih murung. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Adapun orang dengan tanda api, matanya bersinar dan dia tidak menyembunyikan keserakahan di matanya. Apa yang dia incar adalah kekuatan api yang dia sadari ketika pikiran Wang Lin melintas. Setelah sekian lama, mereka bertiga muncul di tempat patung batu itu runtuh. Melihat patung batu itu, pemuda dengan tanda pencahayaan menjadi lebih pucat, tapi ada juga kemarahan di ekspresinya. Ia bisa merasakan bahwa patung ini adalah nenek moyangnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa itu ada di sini, roh guntur yang ditinggalkan leluhur diambil secara paksa oleh seseorang belum lama ini. Namun, setelah amarahnya mereda, dia semakin ketakutan. Apa yang kita lakukan? Pemuda dengan tanda petir memandang kedua temannya. Orang dengan tanda api itu perlahan berkata, jika kita bertiga melepaskan segel kita untuk mencapai kekuatan puncak kita, kita bisa saja membunuh orang ini. Orang dengan tanda petir ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan lembut berkata, bagaimana kalau kita pergi dan melaporkan celah spasial ini kepada para tetua dan membiarkan mereka menanganinya? Saya punya firasat buruk. Kekayaan hanya bisa diperoleh melalui bahaya. Pemuda dengan tanda bulan sabit sepertinya telah mengambil keputusan dan mengatupkan giginya. Pemuda dengan tanda petir merenung dalam diam. Sesaat kemudian, dia memperlihatkan tatapan tajam dan tidak lagi ragu-ragu. Dia mencari jejak guntur dan bergegas keluar. Dua lainnya mengikuti, dan mereka menghilang ke dalam kabut. Wang Lin bergerak seperti kilat menembus kabut dan dengan cepat tiba di tempat dia bertarung melawan Master Ashen Pine untuk mendapatkan botol itu. Dia melihat batasan waktu di hadapannya dan matanya berbinar.
Jika batasan ini tidak dilanggar atau telah dilanggar sejak lama, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk membukanya kecuali dia bersedia mengorbankan harta karunnya. Namun, pembatasan ini telah dilanggar hanya beberapa bulan yang lalu, dan meskipun Wang Lin dalam keadaan linglung ketika pikirannya melewatinya, dia masih ingat celah yang tidak terlihat pada pembatasan tersebut. Retakan ini adalah bukaan yang dibuat oleh Master Asian Pain dan wanita tua berbaju hijau. Saya hanya perlu membuka celah itu lagi. Seharusnya tidak sulit. Tangan Wang Lin membentuk segel dan pembatasan pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka mendarat di batasan waktu dan layar cahaya mulai bergetar. Wang Lin bahkan tidak berkedip, dan perasaan ilahi menyebar, mengamati dengan cermat. Tak lama kemudian, matanya menyipit saat dia menemukan celah dari sebelumnya. Meskipun retakan ini telah sembuh, batasan waktu di sini baru berumur beberapa bulan. Kecuali bertahun-tahun berlalu, kelemahan ini akan tetap ada. Ini adalah salah satu kelemahan dari pembatasan waktu. Setelah menemukan celahnya, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang kristal muncul. Saat pedang itu muncul, aura harta karun Sudo Nirvana Void muncul. Ada kilatan cahaya dan pedang melesat ke celah itu. Gemuruh yang menggelegar segera bergema dan riak-riak muncul dengan keras di batasan waktu. Retakan halus muncul saat pedang itu mendekat. Pada saat ini, pedang kristal mendekat, dan di bawah kendali Wang Lin, energi pedang tak berujung menyebar, menyebabkan suara gemuruh yang lebih keras. Tepat pada saat ini, Wang Lin melompat dan tangan kanannya terangkat ke udara. Trisula tiba-tiba muncul, memancarkan cahaya hitam tak berujung. Wang Lin jatuh di celah itu seperti meteor. Dia sangat cepat dan langsung mendekat. Trisula segera menusuk ke dalam celah, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Wang Lin. Namun, Wang Lin mendengus dingin dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Tangan kanannya mendorong tanpa ampun, dan saat suara letupan bergema, Trisula menembus batasan. Kemudian dia meninggalkan Trisula tersebut dan membuat lubang selebar puluhan kaki menggunakan retakan yang baru saja disembuhkan beberapa bulan lalu. Tangan kiri Wang Lin mengulurkan tangan dan menyingkirkan pedang kristal itu. Dia kemudian bergegas ke celah dan menyerang puncak gunung. Adapun gerbang batu dengan tanda petir, Wang Lin hanya melihatnya sebelum menarik pandangannya. Dia segera sampai di puncak gunung dan menyapu Trisulanya. Gemuruh menggelegar bergema dan retakan spasial dengan cepat muncul di hadapannya. Dia mengetahui lokasi tepatnya karena ingatan Master Asian Pain dan karena pikirannya telah melewati lokasi ini ketika dia memahami Dao. Retakan muncul dan Wang Lin langsung masuk ke dalam. Tak lama setelah dia masuk, ketiga pemuda alam luar muncul di luar batasan. Mereka saling memandang sebelum mengatupkan gigi dan memasuki celah yang dibuka Wang Lin. Mereka menuju gunung. Ketika Wang Lin memasuki ruang misterius, dia langsung melihat tablet batu raksasa. Matanya menyipit saat dia berjalan ke depan, dan pandangannya tertuju ke bagian bawah tablet. Dia melihat setengah kerangka yang dipaku pada loh batu dengan dua paku 7 warna. Cahaya hitam tampak samar-samar bergerak di sekitar kerangka itu, dan itu membuat kata-kata di tulang itu mengeluarkan daya tarik aneh yang bisa membuat seseorang menjadi gila. Wang Lin berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Dia menyegel akal ilahi dan tidak melihat kerangka itu. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada tablet batu. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan mengeluarkan aura kuno. Setelah hati-hati melihatnya, Wang Lin mengerutkan kening. Dia merasa bahan dari tablet batu itu familiar, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat sesuatu yang mirip dengan itu. Setelah merenung sedikit, tatapan Wang Lin menyapu kerangka itu. Meskipun dia sudah siap, dia masih terjebak olehnya. Namun, dia bersiap dan pulih setelah mundur beberapa langkah. Matanya berbinar dan dia tidak ragu membuka ruang penyimpanannya. Kata emas pertempuran terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Saat itu muncul, cahaya keemasan dari kerangka itu mulai terbang keluar. Cahaya hitam dan emas dari kerangka itu terus berubah. Pada akhirnya, cahaya keemasan bersinar dan terbang keluar dari kerangka dan menuju ke kata pertempuran. Pada saat ini, cahaya keemasan memenuhi kekosongan. Pada saat ini, kata emas pertempuran terbang langsung ke Wang Lin dan mendarat di antara alisnya. Pikiran Wang Lin bergetar. Orang tua ini adalah Zhan Xingye. Saya tahu penguasa akan mencoba memaksa saya untuk menyerah di masa depan. Namun, sebagai seorang kultivator sistem bintang seluruh langit, saya lebih baik mati daripada bekerja bersama orang-orang dari alam luar. Seseorang yang mewarisi Dao saya, pahami maksud pertempuran ini dan bunuh jalan Anda ke alam luar di masa depan. Persembahkan darah mereka pada rohku. Hati Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan,
dan adegan yang tak terhitung jumlahnya dari Zhan Xingye yang bertarung melawan dunia muncul di benaknya. Gambar yang tak terhitung jumlahnya mengandung pemahaman yang kuat terhadap pertempuran, dan ketika pemahamannya semakin dalam, wilayah kekuasaannya mulai menyatu dengan niat pertempuran ini, menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Saat Wang Lin memahaminya, sebuah distorsi muncul di ruang tempatnya berada dan ketiga pemuda itu melangkah masuk. Pemuda dengan tanda api menatap Wang Lin dengan rakus. Pada jarak sedekat ini, dia bisa merasakan energi asal api yang dahsyat di dalam Wang Lin. Jika aku melahapnya, aku bisa berevolusi. Pemuda dengan tanda petir terkejut ketika dia melihat Wang Lin. Dia bisa merasakan guntur yang kuat dari Wang Lin, tetapi dia juga melihat bahwa Wang Lin berada dalam keadaan misterius. Kesempatan surgawi. Hanya pemuda dengan tanda bulan sabit yang menahan keterkejutan di benaknya saat melihat punggung Wang Lin. Pupil matanya menyusut dan kenangan jauh muncul kembali di hatinya. Itu memang dia. Ketiganya menyerang Wang Lin pada saat yang sama dengan niat membunuh yang kuat. Mereka bertiga membentuk segel dan tanpa ampun memukul dahi mereka dengan telapak tangan. Ada 3 suara letupan dan tubuh mereka mengalami perubahan yang mengejutkan. Pemuda dengan tanda petir itu melebar hingga ratusan kaki dan diselimuti oleh petir. Pemuda dengan tanda api tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap api dan sebuah tanduk muncul di kepalanya. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit, tapi itu ganas. Pemuda dengan tanda bulan sabit adalah yang paling aneh. Tubuhnya tidak banyak berubah, namun kulitnya berubah menjadi warna bulan. Warna kristal ini sangat kontras dengan cahaya keemasan. Namun, saat mereka menyerbu masuk dan mendekat, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Matanya menjadi jernih dan menunjukkan sedikit ejekan. Itu adalah ejekan yang sama yang dilakukan para kultivator alam luar terhadap para kultivator alam tertutup. Saya seorang pahlawan baik dalam hidup maupun mati. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan berkelahi. Kata-kata terakhir Zhan Xingye saat menghadapi penguasa muncul di benak Wang Lin. Episode 1207 Guntur. Api. Kultivator seperti kita tidak pernah segan-segan bertarung. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Ketiga orang itu semuanya berasal dari alam luar, dan pemandangan dari patung batu itu telah menyebabkan darahnya mendidih. Saat ini, tidak ada karma, yang ada hanya niat membunuh. Semakin banyak dia belajar tentang masa lalu, semakin kuat niat membunuh ini. Pemuda dengan tanda petir adalah yang tercepat, dan dia mendekat. Dia awalnya hanya seorang kultivator puncak pembersih nirwana, tetapi setelah transformasi aneh, tingkat kultivasinya meningkat dan dia secara tak terduga mencapai tahap awal penghancur nirwana. Kemudian ia melewati tahap awal nirvana saterer untuk mencapai tahap pertengahan. Wang Lin belum pernah melihat kemampuan seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Ini bukan karena mereka menyembunyikan tingkat kultivasi mereka, mereka telah meminjam kekuatan dari surga. Lebih tepatnya, ini bukan pertama kalinya Wang Lin bertarung dengan orang-orang dari alam luar. Dalam kehampaan dengan ular Mongazar, dia telah bertarung dengan mereka, tapi saat itu Wang Lin terlalu lemah untuk menarik perhatian mereka dan dia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Namun, sekarang Wang Lin memenuhi syarat untuk melihat ketiganya dengan ganas menyerangnya dengan jijik dan ejekan. Pemuda dengan tanda petir itu diselimuti oleh petir, dan saat dia bergerak maju, suara letupan bergema. Dia tampak seperti kilat saat dia mendekat dengan cepat. Tangannya membentuk segel dan cahaya di sekelilingnya membentuk sosok raksasa. Sosok ini tingginya lebih dari 1000 kaki dan diselimuti petir biru. Ia memiliki tanda petir besar di antara alisnya dan tatapannya dapat mengguncang pikiran siapapun yang bertemu dengannya. Guntur runtuh. Pemuda dengan tanda petir meraung saat dia mendekati Wang Lin. Guntur. Ejekan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Guntur menyambar di mata kanannya dan tanda kilat juga muncul di mata kanannya. Dia mengambil satu langkah ke depan. Pada saat ini, dunia tampak melambat di mata Wang Lin. Segalanya tampak berada di bawah air dan hampir berhenti. 3 orang di depannya, bahkan pemuda dengan kilat, sangat lambat sehingga tidak berarti apa-apa. Dengan satu langkah, sebelum gemuruh menggelegar bergema saat dia memecahkan penghalang suara, dia sudah tiba di hadapan orang dengan tanda petir. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya ke dada pemuda itu. 1 serangan, 2 serangan, 3 serangan, 4 serangan. Dalam waktu singkat, kedua jari Wang Lin membentuk pedang dan menyerang 4 kali. Gemuruh, 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 gemuruh. Pemuda dengan tanda petir menjadi pucat, lalu keterkejutan memenuhi matanya dan dia batuk darah. Dadanya berlumuran darah dan sejumlah besar kilat menyambar di dadanya. Petir itu dengan cepat menyebar seperti jaring dan mengelilingi tubuhnya.
Ini terjadi dalam sekejap. Itu terlalu cepat, tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Kepada dua orang yang tersisa dari alam luar, Wang Lin baru saja berbalik dan tidak bergerak sama sekali dengan tatapan mengejek di matanya. Namun, pada saat itu juga, salah satu rekan mereka batuk darah dan terlempar kembali. Pada saat itulah gemuruh yang menggelegar tiba. Leluhur Guntur, pinjamkan aku kekuatan untuk melahap kultivator alam tertutup ini. Suara letupan datang dari pemuda dengan tanda petir dan lebih dari separuh tulang di tubuhnya patah. Dia terlempar ke belakang beberapa ratus kaki dan petir di sekelilingnya runtuh. Ada juga jaring petir di sekelilingnya yang sepertinya menyegelnya. Berlumuran darah, kepalanya tersentak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Itu penuh dengan kegilaan. Namun, di mata Wang Lin, kegilaan ini dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Saat orang dengan tanda petir meraung, ilusi di sekelilingnya mulai berubah menjadi nyata. Petir tak berujung muncul entah dari mana dan berkumpul menuju ilusi itu. Saat petir berkumpul, sosok ilusi, yang tingginya 1000 kaki, menjadi seperti inkarnasi guntur surgawi. Ekspresi Wang Lin tetap acuh tak acuh dan dia maju selangkah lagi. Dengan langkah ini, domain benar dan salahnya menyebar. Langkah ini seolah mendarat di detak jantung pemuda bertanda petir. Gemuruh menggelegar bergema dan lebih banyak darah mengalir keluar dari dadanya. Tangan kanannya mencengkeram dadanya. Hatinya hancur karena domain Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat orang ini. Dengan satu langkah, dia tampak terangkat ke langit, dan dia tiba di samping sosok besar itu dan dengan santai memukulnya dengan telapak tangan kanannya. Pada saat yang sama, guntur melintas di mata kanannya. Tanda petir keluar dari matanya dan mendarat di antara alis ilusi. Mulai sekarang, klanmu kehilangan hak untuk bertarung denganku untuk menguasai guntur. Suaranya suram tapi juga penuh dengan rasa keagungan. Itu seperti hukum dan dipenuhi dengan tekad untuk menyegel sebuah klan. Seolah-olah dia mengambil kembali kendali yang telah diberikan kepada klan Guntur Sebar. Sosok ilusi itu bergetar dan roboh menjadi kilat yang tak ada habisnya. Tiba-tiba berubah menjadi kilat dan menimpa pemuda. Suara letupan bergema saat tubuh pemuda itu langsung roboh dan berubah menjadi abu. Jiwa asalnya terikat oleh petir. Ketika Wang Lin berbalik, semua pencahayaan dan guntur diserap olehnya. Jiwa asal pemuda itu ditarik ke mata kanan Wang Lin juga. Tanda petir di mata kanan Wang Lin menjadi lebih jelas. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pupil orang dengan tanda api menyusut dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak terbayangkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dan hendak mundur. Wang Lin berbalik dan pandangannya tertuju pada pemuda dengan tanda api. Api. Rasa jijik di matanya menjadi semakin kuat. Nyala api yang mengerikan muncul di mata kanannya dan lautan api yang menutupi ribuan kaki di sekelilingnya muncul. Pemuda dengan tanda api menjadi pucat. Dia ingin mundur, tapi dia dikelilingi oleh lautan api. Dia meronta dan mengaum. Sayap yang terbuat dari api di belakangnya melambai dan sejumlah besar api tampak membentuk badai api. Setelah membentuk badai api, dia menyerang Wang Lin. Saat dia bergerak maju, tangannya membentuk segel dan nyanyian aneh keluar dari mulutnya. Bahkan lebih banyak api keluar dari tubuhnya, membentuk dinding api yang menghantam Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya dan lautan api tampak mendidih. Seluruh lautan api mendekati pemuda dengan tanda api. Ini adalah duel antara api dan api. Dua api yang berasal dari sumber yang sama namun dikendalikan oleh dua orang berbeda bertabrakan dalam sekejap mata. Serangkaian suara gemuruh yang mengguncang surga bergema, dan dengan suara keras, pemuda dengan tanda api itu keluar. Sayap api, yang mirip dengan sayap burung vermilion, mengeluarkan api ungu saat dia mendekati Wang Lin. Bukan manusia atau burung vermilion. Hanya penghuni alam luar yang cacat. Api dari mata kiri Wang Lin menutupi seluruh tubuhnya dan armor burung vermilion muncul di sekelilingnya. Saat ini, dia seperti dewa api kuno. Saat pemuda dengan tanda api melihat ini, dia menjadi gila dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berseru, armor suci. Membakar. Mata Wang Lin menunjukkan ketidakpedulian dan niat membunuh. Dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk pemuda dengan tanda api. Dengan ini, tubuh pemuda itu bergetar hebat, dan teror di matanya tak terlukiskan. Dia menjerit menyedihkan saat api keluar dari dalam tubuhnya dan dia membakar dirinya sendiri. Sebagai anggota klan burung pipit api, dia ditemani oleh api sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan dikhianati oleh api ini. Api yang selalu dia kendalikan dengan bebas telah sepenuhnya mengkhianatinya seolah-olah telah bertemu dengan Tuan sebenarnya. Jeritannya yang menyedihkan bergema saat tubuhnya terbakar menjadi abu.
Namun, setelah tubuhnya berubah menjadi abu dan jiwa aslinya terbakar, dia mengeluarkan mantra. Saya memanggil roh leluhur sebagai anggota klan burung pipit api. Saat suaranya bergema, jiwa asalnya runtuh. Bintik cahaya berubah menjadi api dan berubah menjadi burung vermilion ilusi. Burung vermilion ini berwarna hitam dan ditutupi aura permusuhan. Ia bahkan tidak tampak seperti burung vermilion. Itu lebih seperti burung api yang diperbesar beberapa kali lipat. Itu dipenuhi dengan permusuhan saat ia mengaum dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan suara dingin dan mata kirinya bersinar. Teriakan burung vermilion asli bergema dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, burung vermilion putih muncul di sekelilingnya. Ini adalah burung vermilion yang sebenarnya. Saat muncul, ia menatap burung api hitam raksasa dan menunjukkan ekspresi jijik. Tanpa memerlukan perintah Wang Lin, ia berteriak. Pada saat ini, separuh dunia ditutupi oleh api, dan ia berusaha melahap burung api besar tersebut. Burung api hitam raksasa itu menjadi semakin bermusuhan, tetapi ia menunjukkan niat yang jelas untuk mundur. Mulai sekarang, klanmu kehilangan hak untuk bertarung denganku untuk menguasai api. Saat kata-kata Wang Lin bergema, burung vermilion dan burung api hitam bertabrakan. Gemuruh menggelegar bergema dan burung api hitam itu segera roboh, tidak mampu menahan sama sekali. Seolah-olah ia telah bertemu leluhurnya, atau yang palsu bertemu dengan yang asli. Api yang dikeluarkan burung api hitam setelah roboh segera dilahap oleh burung vermilion, bahkan rohnya pun dilahap. Saat ini, semua api di dunia ini adalah milik Wang Lin. Burung vermilion menjerit. Itu sangat bersemangat. Secara tak terduga itu menunjukkan tanda kebangkitan ketiga. Api di sekitar tubuhnya menyala lebih tinggi dan lebih kuat. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi pemuda bertanda bulan sabit berubah drastis, dan akhirnya menjadi pucat. Dia dipenuhi keringat dingin. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas sosok Wang Lin sebelum semuanya berakhir dalam sekejap. Dia berpikir tentang bagaimana orang ini telah melukai gurunya dengan serius dalam kehampaan meskipun gurunya kemudian berkata bahwa orang ini bahkan tidak cukup kuat untuk menahan satu pukulan. Tanpa ragu-ragu, pemuda bertanda bulan sabit segera mundur seperti orang gila untuk melarikan diri dari keberadaan yang menakutkan ini. Seolah-olah semakin dekat dia dengan orang ini, dia menjadi semakin gugup dan semakin dekat pikirannya menuju kehancuran. Wang Lin dengan dingin menatap pemuda itu dan mengucapkan kata-kata yang membuat pemuda itu kehilangan akalnya. Klan budak berani menyebut diri mereka Dao Surgawi di hadapanku. Episode 1208 Selesaikan perjanjian kuno. Pemuda dengan tanda bulan sabit berbalik dan meraung ke arah Wang Lin, saya bukan dari klan budak. Wang Lin memandang pemuda itu dengan tatapan acuh tak acuh, dan api di sekitarnya menjadi lebih kuat. Pertama kali dia bertemu pemuda itu adalah di dalam kehampaan dalam pertempuran melawan ular Mongazar. Dia datang dari alam luar dan membentuk pusaran dalam upaya untuk mengambil ular Mongazar. Orang ini sangat sombong dan dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah Dao Surgawi di hadapan orang-orang dari alam tertutup seperti Wang Lin. Wang Lin terkejut pada saat itu, tetapi semakin dia mengetahui tentang masa lalu, semakin dingin pandangannya terhadap pemuda tersebut. Klan budak para dewa kuno. Orang yang dilindungi oleh para dewa kuno di zaman purba, klan pemakan bulan. Saat Wang Lin mendengus dingin, tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Kekuatan dewa kuno mengalir melalui kehampaan dan gemuruh yang menggelegar bergema seolah-olah itu bisa menghancurkan dunia. Ini dengan cepat mendekati kaum muda. Wajah pemuda itu pucat. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Jika dia ingin hidup, dia harus berjuang. Namun, hatinya terasa pahit. Biarpun dia bertarung, seberapa besar kemungkinan dia bertahan. Dia tidak tahu. Jika dia berada di luar dan bertarung dengan salah satu anggota klannya sendiri, setidaknya dia bisa menyerah. Namun, orang ini adalah seorang kultivator alam tertutup dan juga dewa kuno kerajaan. Dari catatan keluarganya, klannya telah mengkhianati dewa-dewa kuno. Bahkan jika dia menyerah, dia tidak bisa lepas dari nasib kematian dan pencarian jiwanya. Tempat apa sebenarnya ini? Mengapa para kultivator alam tertutup muncul di sini? Ekspresi pemuda itu menjadi lebih ganas dan dia mengaum. Tangannya membentuk segel dan tubuhnya menjadi lebih seperti kristal, seolah-olah dia tertutup sinar bulan. Saat tinju Wang Lin mendekat, dia mulai berputar dan membentuk pusaran. Di dalam pusaran itu, bulan sabit raksasa muncul. Saat tinju Wang Lin mendarat, terdengar suara gemuruh. Bulan sabit bergetar hebat tetapi tidak runtuh. Namun, darah keluar dari sudut mulut pemuda itu. Dia mengatupkan giginya dan meningkatkan seluruh kekuatan di tubuhnya.
Dia kemudian mendorong ke depan dan berteriak, "Rebound Moon Force." Dalam sekejap, cahaya dari bulan sabit menjadi menyilaukan dan gambaran pukulan dewa kuno ditembakkan ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia mencibir dan mengangkat tangan kanannya untuk pukulan lain. Pada saat yang sama, dia mengambil satu langkah dan mendekat dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pukulan itu mendarat dengan pukulan yang dibentuk oleh bulan sabit dan suara gemuruh bergema. Bagaimana mantra klan budak bisa melawan dewa kuno? Wang Lin bergegas maju dan tangan kanannya terus melayangkan pukulan ke pusaran. Gemuruh terus berlanjut dan pemuda di dalam pusaran terus mundur. Setiap langkah yang diambilnya kembali menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, Wang Lin seperti pertempuran surgawi. Dia dipenuhi dengan niat bertarung tanpa akhir saat dia mendekat selangkah demi selangkah. Salah satu dari mereka mendorong ke depan dan satu lagi mundur, dan setiap pukulan menciptakan kekuatan bulan rebound. Saat ini, semua suara diredam oleh suara gemuruh ini. Istirahatlah untukku. Suara Wang Lin tenang, tapi mengandung tekanan yang tak terlihat. Saat ini, tubuhnya berputar dan kaki kanannya menendang pusaran. Saat suara letupan bergema, pusaran itu runtuh. Bulan sabit di dalamnya terfragmentasi dan meledak. Bayangan berdarah terdorong keluar. Itu adalah pemuda yang berlumuran darah. Dia terlempar ke kejauhan dalam bentuk busur. Wang Lin berjalan menuju pemuda itu. Mata pemuda itu kabur, tapi dia berjuang untuk mengucapkan mantra yang sangat rumit. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke antara alisnya. Mantra bulan terlarang, murka dewa. Pemuda ini tahu bahwa klan pemakan bulan miliknya mempunyai mantra terlarang kuno. Dia tidak seharusnya menggunakan mantra ini sampai itu adalah pilihan terakhir, karena akan memalukan bagi klan pemakan bulan jika menggunakannya. Saat dia meraung, dia berlutut di tanah. Wang Lin mendekat. Tangan pemuda itu membentuk segel aneh dan dia mulai beribadah. Pinjamkan kekuatan jiwa para dewa kepada anggota klan pemakan bulanku. Saat suaranya bergema, kekuatan dewa kuno yang kuat muncul di sekitar pemuda. Ruang di belakangnya berputar dan bayangan dewa kuno setinggi beberapa ribu kaki muncul. Dewa kuno itu kabur dan matanya terpejam. Hanya 7 bintang dewa kuno yang memancarkan cahaya menyilaukan. Hati pemuda itu merasa terhina, tetapi pada saat krisis ini, dia tidak bisa terlalu peduli karena suaranya yang serak bergema di kehampaan. Aku meminta jiwa dewa kuno untuk memberikan budak ini kekuatan bulan untuk menghancurkan semua musuhku. Bayangan dewa kuno yang muncul di belakangnya tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan tatapan kuno dan tirani. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu turun ke arah Wang Lin. Mata pemuda itu tajam ketika dia berpikir dalam hatinya, karena kalian berdua adalah dewa kuno, maka aku akan membiarkan kalian para dewa kuno saling membunuh. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan saat dia melihat bayangan dewa kuno dan pukulan yang mendekat. Dia menghela nafas dan bintang dewa kuno di antara alisnya muncul. Mereka mulai berputar dan aura dewa kuno memenuhi tubuhnya. Bahasa dewa kuno keluar dari mulut Wang Lin dan menyebar seperti riak. Klan yang kamu lindungi telah mengkhianati klan dewa kunoku. Sebagai dewa kerajaan kuno, aku memerintahkan kalian semua untuk berpencar. Bayangan dewa kuno itu berhenti. Matanya dipenuhi kebingungan dan kemudian pembebasan saat dia perlahan menghilang. Sudah lama sekali sejak dewa kerajaan kuno muncul di antara dewa-dewa kuno. Jiwa dewa kuno yang melindungi klan pemakan bulan hanyalah secuil kemauan. Saat itu, dewa kuno kerajaanlah yang memutuskan untuk melindungi budak klan pemakan bulan, dan seluruh klan dewa kuno melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Waktu yang lama. Bahkan seiring berjalannya waktu dan mereka mati, kemauan yang ada di dunia terus melindungi mereka. Ini akan berlanjut sampai dewa kerajaan kuno lainnya muncul dan memberi perintah untuk berhenti. Itulah satu-satunya cara agar perjanjian kuno ini dapat diselesaikan. Hari ini, pada saat ini, kata-kata Wang Lin adalah kehendak para dewa kerajaan kuno. Pemuda itu sangat terkejut. Dengan pengalamannya, bagaimana dia bisa mengetahui rahasia besar ini? Dia tidak tahu, dan itulah mengapa dia cukup bodoh untuk meminjam kekuatan para dewa kuno di hadapan dewa kuno kerajaan seperti Wang Lin. Mulai sekarang, para dewa kuno tidak lagi melindungi klan pemakan bulan, mereka akan menghancurkan klan pemakan bulan. Ini adalah kata-kata terakhir yang didengar pemuda itu. Wang Lin berjalan ke depan dan sebuah tendangan menyapu ke depan. Gemuruh bergema di seluruh tubuh pemuda itu ketika semua tulangnya roboh, namun dagingnya tidak hancur. Sebaliknya, dia tersapu ke arah kerangka di bawah tablet batu oleh tendangan Wang Lin. Dengan keras, tubuhnya tumpang tindih dengan kerangka dan bahunya tertusuk oleh 2 paku 7 warna.
Semburan tangisan yang menggemparkan datang dari pemuda saat tubuhnya ditempelkan oleh dua paku 7 warna. Rasa sakit karena daunmu disedot dan jiwamu terus-menerus dihancurkan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Wang Lin tidak langsung membunuhnya tetapi membuatnya menderita rasa sakit yang dialami Zhan Xingye. Menunggu kematian setelah penyiksaan tanpa akhir. Tubuh pemuda itu bergetar di bawah lempengan batu. Dia berjuang untuk pergi tetapi tidak bisa. Bahkan jiwa asalnya pun tidak dapat melarikan diri, karena jiwa itu tersegel di dalam tubuhnya. Wang Lin perlahan mendekat dan menekankan tangan kanannya ke kepala pemuda itu. Perasaan ilahinya menyerbu masuk dan mencari jiwanya dengan paksa. Setelah mendapatkan kenangan itu, pemuda itu hampir pingsan. Namun, rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia tidak bisa pingsan. Dia tidak bisa bunuh diri dan hanya bisa menahan siksaan tanpa akhir sampai dia mati perlahan. Wang Lin menarik tangan kanannya dan menghela nafas. Saat ini, api di burung vermilion mencapai ketinggian baru. Saat api menyala, ia terus meningkat hingga kebangkitan ketiga. Di luar formasi megah yang menyegel area ini, sistem bintang tak berujung dikenal sebagai sistem bintang kuno, atau alam luar. Di sistem bintang kuno yang luas, ada tempat yang dipenuhi petir. Disinilah letak klan Guntur Pencar yang terkenal. Ada danau guntur yang telah ada selamanya di klan Guntur Sebar. Guntur ini datang dari kehampaan dan terus bergemuruh tanpa henti. Klan Guntur Pencar telah membangun sebuah kuil di sekitarnya dan mempersembahkan korban kepada Guntur. Namun, saat orang dengan tanda penerangan meninggal dan Wang Lin berkata bahwa dia menarik hak mereka untuk mengendalikan Guntur, danau Guntur yang telah ada selamanya ini mengeluarkan himne Guntur yang menggemparkan surga. Ini mengejutkan seluruh klan Guntur Pencar dan menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. Ekspresi semua orang berubah dan mereka bergegas mendekat. Saat mereka menyebarkan indera ilahi mereka, danau Guntur abadi tiba-tiba menghilang tanpa jejak seolah-olah telah diambil. Setelah 10 napas waktu, ia kembali, dan meskipun kembali, pemandangan ini menyebabkan kepanikan dan ketakutan yang tak ada habisnya di antara klan Guntur Pencar. Di sistem bintang kuno, ada area di mana klan burung pipit api berada. Tempat ini sangat mirip dengan sekte Dewa Burung Vermilion, di mana seluruh wilayahnya terbakar. Demikian pula, ada banyak patung burung Vermilion yang didirikan di kuil. Namun, burung Vermilion ini berwarna hitam, seolah-olah mereka adalah burung api. Namun, saat anggota klan burung api meninggal dan Wang Lin mengatakan bahwa dia mengambil kembali kendali atas api, semua patung burung api bergetar dan teriakan permusuhan memenuhi bintang-bintang. Suara retakan bergemuruh melintasi bintang-bintang dan sekitar 30% patung burung api runtuh. Seluruh klan Fire Sparrow terkejut. Pada saat patung burung api runtuh, seorang lelaki tua melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, legenda kuno mengatakan bahwa ketika mereka kembali, semua burung vermilion palsu akan runtuh. Pada saat yang sama, di antara 7 klan kuat, sebuah kejadian mengejutkan terjadi di klan pemakan bulan. Itu adalah perubahan yang membuat takut seluruh anggota klan pemakan bulan. Episode 1209 Maukah Anda? Sebagai salah satu dari 7 klan besar sistem bintang kuno, klan pemakan bulan menguasai medan bintang yang luas. Nenek moyang mereka pernah memperoleh pahala yang besar, sehingga status klan pemakan bulan sangat tinggi. Ada juga 3 dari mereka yang menjadi tetua dari Sovereign Union, yang memungkinkan mereka memiliki kejayaan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Di bagian selatan klan pemakan bulan, ada tanah terlarang yang tidak boleh dimasuki siapapun. Ada juga perlindungan ketat di sekitar area ini, dan hanya orang-orang tertentu dalam klan yang dapat memasuki tempat ini untuk berkultivasi. Ada 9 patung raksasa di lokasi terlarang ini. Ini adalah patung 9 dewa kuno. Setiap patung memiliki seorang lelaki tua yang duduk di atasnya. Mereka memegang segel aneh dan sepertinya secara paksa menyerap kekuatan dewa kuno dari patung. Sejak zaman kuno, setelah mereka mengkhianati para dewa kuno, Dewa Bulan selalu berusaha mencari cara untuk mengambil kekuatan para dewa kuno. Mereka berharap suatu hari bisa menghapus penghinaan di masa lalu dan menjadikan para dewa kuno sebagai budak klan pemakan bulan. Untuk mencapai hal ini, seluruh klan pemakan bulan menghabiskan seluruh upaya mereka dan melakukan penelitian selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menemukan metode untuk melahap dewa-dewa kuno. Namun, metode ini mengandung kelemahan dan bahaya besar. Bahkan sampai hari ini, belum ada seorang pun yang berhasil. 9 tetua di 9 patung dewa kuno semuanya adalah anggota klan pemakan bulan yang paling berbakat, dan mereka memiliki kekuatan yang mengejutkan. Inilah satu-satunya alasan mereka diizinkan mencoba berkultivasi di sini.
Semuanya berjalan dengan tenang. Tempat ini benar-benar tenang dan hampir seperti alam kematian. Namun, pada saat ini, pemuda dari klan pemakan bulan memanggil bayangan dewa kuno di alam 7 warna, dan Wang Lin memberikan perintah sebagai dewa kuno kerajaan untuk membatalkan perjanjian kuno. Gemuruh menggelegar datang dari 9 patung dewa kuno dan retakan menutupi patung tersebut. Perubahan mendadak ini menyebabkan 9 orang yang sedang berkultivasi terbangun dari kultivasinya. Mereka kaget, ketakutan, dan diliputi kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun perubahan itu belum berakhir. Saat 9 dari mereka terbang, salah satu patung dewa kuno tiba-tiba runtuh dan kekuatan dewa kuno di dalamnya menghilang ke dunia. Pada saat yang sama, patung dewa kuno kedua bergetar dan lebih banyak retakan muncul di sana. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi debu dan menghilang di bawah tatapan tercengang dari 9 kultivator. Melihat 7 patung yang tersisa juga runtuh, ekspresi mereka berubah drastis. Lakukan apapun untuk menghentikan patung budak ini agar tidak runtuh. Suara yang menggetarkan surga menyapu dengan perasaan ilahi yang tak terbayangkan. Seorang lelaki tua yang mengeluarkan aura kuno dan mengenakan jubah bulan datang dari kejauhan. Dia melambaikan tangannya dan langit tertutup cahaya bulan. Klan pemakan bulan sangat sombong hingga berani menyebut para dewa kuno sebagai budak. Meskipun para dewa kuno sebenarnya bukan budak mereka, mudah untuk melihat keinginan klan. Beberapa aura kuat mengalir dari kejauhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah pertanyaan menakutkan yang muncul di hati setiap anggota klan pelahap bulan yang datang. Orang tua yang mengenakan jubah bulan melihat ke arah kehampaan dan berkata sambil mengertakkan gigi, dewa kerajaan kuno telah membatalkan perjanjian kuno. Namun, tersembunyi jauh di dalam matanya adalah ketakutan dan kepanikan yang menjadi semakin kuat. Wang Lin tidak tahu apa yang terjadi di sistem bintang kuno di luar alam tertutup. Tatapan itu perlahan melemah hingga akhirnya hilang. Tubuh pemuda klan pemakan bulan berubah menjadi darah yang menetes ke tanah dari kerangka Zhan Xingye. Tulang pemuda ini telah hancur total dan berserakan di mana-mana. Hanya tersisa 2 potong tulang. Mereka ditembaki oleh paku 7 warna. Wang Lin tidak memperhatikan semua ini. Pandangannya tertuju pada burung vermilion, dan dia merasakan apinya menjadi lebih hebat. Pada akhirnya, burung vermilion mengeluarkan teriakan yang menggemparkan sebelum ia turun dan memasuki mata kiri Wang Lin. Saat ini, lautan api muncul di sekitar Wang Lin dan memenuhi seluruh ruang ini. Dia segera pindah dan meninggalkan tempat ini. Setelah keluar melalui celah spasial, dia tiba di puncak gunung di bawah batasan waktu dan segera duduk. Cahaya 7 warna jatuh dari langit, tapi segera mulai terdistorsi seolah-olah terbakar. Secara tak terduga hal itu dipaksa kembali oleh suhu api di dalam tubuh Wang Lin. Mata kiri Wang Lin mengeluarkan api yang mengejutkan. Api ini awalnya berwarna merah, namun lama-kelamaan berubah menjadi putih. Hal ini menyebabkan mata kiri Wang Lin menjadi hampir putih seluruhnya. Burung vermilion akan bangkit untuk ketiga kalinya. Setelah menyerap bulu penglai dan melahap roh leluhur burung api yang dipanggil oleh anggota klan burung pipit api, kebangkitan burung vermilion ketiga telah tiba. Pada saat ini, cahaya 7 warna terus didorong mundur dan gelombang panas menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Pembatasan waktu sudah pulih, namun karena segelnya, itu membuat suhu di sini menjadi lebih tinggi. Baju besi merah tua di sekitar Wang Lin menyerap panas yang datang dari tubuhnya. Api mengerikan memenuhi sekeliling. Nyala api ini sepertinya bersaing dengan langit. Burung vermilion adalah makhluk yang mengendalikan semua api di dunia. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi legenda mengatakan bahwa ketika dunia lahir, ia mengandung 5 elemen. Burung vermilion lahir dari elemen api. Saat ini, apakah legenda itu benar atau tidak lagi menjadi masalah. Yang penting klan burung vermilion sudah ada sejak zaman kuno. Mereka lahir dari api dan tidak pernah padam. Klan ini mengembangkan kekuatan api dan memiliki tanda burung vermilion di tubuh mereka. Setiap kebangkitan tanda tersebut berarti metamorfosis burung vermilion, dan itu melambangkan kekuatan api yang menggemparkan surga. Di zaman kuno, kebangkitan burung vermilion yang pertama bukanlah hal yang aneh, namun seiring berjalannya waktu, karena garis keturunan yang menipis, semakin sedikit orang yang terbangun. Bahkan tidak perlu membicarakan orang yang terbangun untuk kedua kalinya. Itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno, dan sekarang bahkan lebih jarang lagi. Siapapun yang terbangun 2 kali akan mampu mengejutkan anggota klan burung vermilion manapun. Namun, dibandingkan kebangkitan ketiga, rasanya seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Kebangkitan ketiga sepertinya telah lenyap.
Hanya di zaman kuno saja tampaknya ada beberapa orang dengan bakat mengejutkan yang mencapai dunia ini. Namun, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Mereka yang terbangun 3 kali seperti roh api dunia, dan mereka mengendalikan semua api. Saat ini, Wang Lin sedang mengalami kebangkitan ketiganya. Suhu api di dalam batasan menjadi semakin tinggi. Ruang di dalamnya mulai terfragmentasi, seolah tidak mampu menahan api. Burung Vermilion Armor sepertinya meleleh. Seolah-olah baju besi ini tidak mampu menahan panas yang datang dari tubuh Wang Lin. Armornya meleleh menjadi cairan, tapi tidak jatuh. Sebaliknya, itu diserap oleh tubuh Wang Lin. Lautan api yang keluar dari tubuh Wang Lin meningkat hingga memenuhi seluruh area dalam batasan. Awalnya apinya berwarna merah, tapi saat terbakar, semua api di dalam pembatas berubah menjadi putih. Api putih ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saat itu muncul, itu menyebabkan sejumlah besar gas hitam muncul dari gunung di bawahnya seolah-olah sedang dimurnikan. Sebelum gas hitam menyebar, ia menghilang akibat dampak kebakaran. Orang hanya bisa melihat gunung itu menyusut dan mulai runtuh. Retakan bahkan muncul di gerbang batu di gunung. Wanita muda berbaju hijau itu gemetar dan berubah menjadi gas. Dia menghilang tanpa jejak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang terjadi pada jiwa binatang yang tersegel oleh 7 cahaya. Beberapa cahayanya runtuh dan jiwa binatang di dalamnya terbakar sampai mati. Namun, niat dao binatang itu tidak hilang, dan menyatu dengan api. Akibatnya, hal ini menyebabkan api tampak seperti mengandung kemauan. Itu bukan hanya satu wasiat, tapi wasiat yang tak terhitung jumlahnya, namun pada akhirnya semuanya akan berada di bawah kendali Wang Lin. Dalam sekejap, gunung itu runtuh seluruhnya. Bahkan puing-puingnya pun terbakar habis. Hanya jiwa binatang peringkat 12 dan 13 yang cukup beruntung untuk bertahan hidup karena cahaya 7 warna di sekitar mereka. Saat gunung itu runtuh, suhu api mencapai puncak baru. Di bawah pengaruh api yang kuat, titik terlemah dari pembatasan waktu, yaitu retakan, akhirnya tidak mampu menahannya lagi dan terkoyak. Api sepertinya menemukan tempat untuk melampiaskannya, dan segera keluar dari celahnya. Dalam sekejap, pembatasan itu mulai menyala. Saat suara gemuruh bergema, pembatasan waktu berubah menjadi bola api yang menyala dan segera runtuh. Saat runtuh, dunia terkejut. Api dalam jumlah besar keluar dan menyebar ke seluruh alam 7 warna. Di gunung di kedalaman alam, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya dan menjadi sangat terkejut. Dia segera bangkit dan melihat ke arah tempat Wang Lin berada. Di sistem bintang kuno, di istana yang mengambang di antara bintang-bintang yang tak terbatas, cahayanya tidak lagi terang. Hanya batu giok yang mengambang yang memancarkan cahaya lembut yang seolah menerangi kuil. Kuil itu benar-benar sunyi, sunyi hingga tingkat yang menakutkan. Namun, pada saat ini, salah satu kandil tiba-tiba menyala. Apinya berkedip-kedip, menyebabkan candi berganti-ganti antara terang dan gelap, membuat candi semakin suram. Semakin besar apinya, semakin enak pula jiwanya. Sebuah suara bergema saat sebuah jari tua yang layu muncul di samping api dan menunjuk ke arah itu. Hal ini membuat api semakin menyala. Namun, lokasi pemilik jari itu berada di suatu tempat bahkan kandil pun tidak bisa menyala. Apakah kamu tidak takut api besar ini akan membakar jarimu? Suara kedua bergema di kuil. Kata-kata ini sangat dingin. Akankah jari itu menjulur ke dalam api, membiarkan lilin membakarnya? Pada saat yang sama, jauh di dalam alam 7 warna, pupil mata lelaki tua itu menyusut. Dia sepertinya telah diberi perintah, dan dia menyerbu menuju lokasi Wang Lin. Episode 1210 Burung Vermilion Biru. Gunung tempat Wang Lin berada telah menghilang, dan hanya beberapa bola cahaya 7 warna yang mengelilingi jiwa binatang itu yang tersisa. Api menyala tanpa henti, menyebabkan 7 lampu warna berkedip-kedip. Sepertinya mereka bisa pecah kapan saja. Pembatasan di sekitar area itu hancur menjadi pecahan-pecahan terbakar yang tak terhitung jumlahnya dan didorong keluar. Bahkan kabut tak berujung di dalam pegunungan terkoyak oleh api dan hilang seluruhnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, kabut menghilang dari pegunungan ini. Yang tercerahkan di dalam kabut melayang di udara, menahan api. Lembah-lembah di luar pegunungan tertutup api dan berubah menjadi neraka yang menyala-nyala. Gelombang suara terbakar dan letupan mengguncang bumi. Gunung-gunung di sekitar lembah runtuh satu demi satu menjadi kerikil yang terbakar. Saat ini, di dalam lembah, wanita tua berbaju hijau itu pucat dan ketakutan. Tangannya terus membentuk segel dan memasang pembatas untuk menahan api. Di luar lembah adalah wilayah terluar dari alam 7 warna tempat binatang buas berada.
Selama waktu ini, Chen Tianjun berpindah dari satu binatang ke binatang lain mengambil risiko besar untuk mencari kristal asal dengan hati-hati. Meskipun dia memiliki mantra dari Sekte Binatang Pertempuran, mendapatkan kristal asal dari binatang peringkat 12 ini tidak berbeda dengan mengambil gigi dari mulut harimau. Itu sangat berbahaya, dan dia hampir mati beberapa kali. Dia saat ini sedang terbang menjauh dari monster kabut. Jantungnya berdebar kencang saat dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Raungan keluar dari kabut di belakangnya dan embusan angin menerpanya. Tepat pada saat ini, cakrawala berubah menjadi putih dan cahaya 7 warna menghilang. Lalu gelombang panas yang tak terbayangkan datang dari cakrawala. Dari kejauhan, itu tampak seperti pemandangan yang menggetarkan surga. Binatang kabut yang mengejar Chen Tianjun terkejut sesaat. Kemudian ia segera menyerah mengejar Chen Tianjun dan kembali ke kabut. Tepat pada saat ini, lautan api putih mengelilingi area tersebut dan seluruh wilayah luar dilahap oleh api putih. Lautan api hanya menghindari Chen Tianjun, dan dia tidak terpengaruh oleh gelombang panas. Dia berdiri di sana tercengang dan basah kuyup oleh keringat. Dia gemetar karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama dalam cuaca panas ini. Dia juga merasakan aura Wang Lin di dalam lautan api. Nyala api terus menyebar hingga benar-benar mengelilingi area luar alam 7 warna. Beberapa binatang buas menyerang dan mengaum. Mereka tampaknya tidak takut dengan nyala api. Ada binatang api mirip ular piton yang bergerak di dalam api tanpa rasa tidak nyaman. Mereka bahkan tampak sedikit meremehkan api. Ketika api menyebar ke seluruh alam 7 warna, kebangkitan ketiga burung vermilion dimulai. Saat Wang Lin duduk di sana, daging dewa purbanya menjadi kering, seolah-olah semua air di tubuhnya telah menguap. Kulit kering tampak seperti menua. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Api di sekujur tubuhnya adalah yang terkuat. Panas tak berujung keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran yang perlahan berputar di atasnya. Tangisan menyakitkan keluar dari tubuhnya. Burung vermilion putih berjuang untuk terbang. Tampaknya kebangkitan ketiga adalah ujian dan krisis. Pikiran Wang Lin kosong. Dia sepertinya telah menjadi burung vermilion. Benih api di dalam tubuhnya terus mengeluarkan panas yang tak ada habisnya, namun semakin banyak dilepaskan, semakin banyak panas yang dimilikinya. Pada akhirnya, sepertinya ia akan terbakar sendiri. Dia merasa dia akan terbakar menjadi abu jika dia sedikit lambat melepaskan panasnya. Ini adalah siklus tanpa akhir. Semakin banyak panas yang dilepaskannya, semakin banyak pula panas yang dihasilkannya. Siklus ini berlanjut, dan burung vermilion mengeluarkan teriakan yang menggemparkan, seperti auman keras sebelum kematian. Wang Lin belum pernah mengalami perasaan ini selama 2 kebangkitan sebelumnya. Ketiga kalinya sangat sulit. Dia merasa panas dari tubuhnya bahkan membakar jiwa aslinya, yang mengejutkan Wang Lin. Dia tidak mengira kebangkitan ketiga burung vermilion akan sangat berbeda. Panasnya meningkat hingga tubuhnya tidak bisa melepaskannya dengan cukup cepat. Rasa terbakar semakin jelas, dan kulit di tubuhnya semakin pecah-pecah. Retakan itu saling terhubung, membuatnya tampak seperti kulitnya akan roboh. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan meraung seolah ingin melepaskan semua panas di dalam tubuhnya. Gelombang panas yang kuat keluar dari mulutnya selama raungannya yang menyakitkan. Gelombang panas berputar di sekelilingnya, dan setiap rambut di tubuhnya berjuang melawan gelombang panas. Burung vermilion. Kebangkitan. Burung vermilion. Kesadaran Wang Lin menjadi sedikit kabur. Dia sekarang melepaskan panas berdasarkan naluri. Namun, cara ini hanya dapat menundanya sesaat. Itu tidak akan mengatasi akar masalahnya. Jika ini terus berlanjut, Wang Lin pasti akan mati. Matanya merah dan menunjukkan ekspresi gila. Aku akan mati terbakar atau terlahir kembali dalam api. Wang Lin percaya pada ketekunan dan kerja keras dengan kemauan yang kuat. Semakin kuat apinya, semakin kuat keinginannya untuk menentang. Karena saya tidak bisa terus melampiaskannya, maka saya tidak akan melampiaskannya. Aku akan membiarkannya tetap berada di dalam tubuhku. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan api ini. Wang Lin tertawa menyakitkan dan ekspresinya menjadi lebih gila. Dia mengunci semua pori-pori di tubuhnya, menutupnya dari luar. Dia membiarkan panas di dalam tubuhnya meningkat dengan gila-gilaan dan tidak membiarkannya keluar. Keberanian gila ini kelihatannya sederhana, tapi berapa banyak orang di dunia ini yang mampu melakukan hal ini? Ketika Wang Lin menyegel dirinya sendiri, api di dalam tubuhnya meningkat hingga tingkat yang mengerikan. Suhunya sangat tinggi setelah dia menyegel tubuhnya sehingga dia akan pingsan, tapi dia menahan semuanya. Waktu perlahan berlalu. Panas di dalam tubuhnya menjadi lebih hebat. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan putih,
menyebabkan dunia di sekitarnya runtuh. Pada saat ini, api di dalam tubuh Wang Lin mencapai puncaknya dan tiba-tiba meledak di tubuhnya. Panas yang tak terlukiskan keluar, membakar tubuhnya. Dia diselimuti api, sehingga mustahil untuk melihat tubuhnya. Nyala api ini awalnya berwarna putih dan perlahan berubah menjadi biru. Saat api biru muncul, api itu segera menyebar. Api biru jauh lebih panas daripada api putih, dan menggantikan segala sesuatu di dunia. Saat menyebar ke segala arah, mereka menyebabkan seluruh dunia menjadi biru. Api biru menyapu seluruh alam, dan seluruh alam 7 warna berubah menjadi neraka api biru dalam sekejap. Tempat yang dipenuhi binatang buas awalnya dipenuhi dengan api putih, tetapi dalam sekejap, api putih itu menghilang dan digantikan dengan cahaya biru iblis. Cahaya biru menyala dan semua api putih berubah menjadi biru. Binatang buas yang tidak keberatan dengan nyala api dan mereka yang menunjukkan kekuatan mereka semuanya ketakutan. Mereka dengan cepat berubah menjadi kabut untuk menahannya. Mereka sepertinya sangat takut dengan api biru ini. Ular piton api yang menunjukkan rasa jijik segera mulai mengaum. Mereka dengan cepat berubah menjadi kabut untuk melawan. Salah satu ular piton api agak lambat dan tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya biru. Ular piton itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat dibakar sampai mati. Jiwanya terserap oleh api dan menjadi bagian dari keinginannya. Hanya ada sedikit api yang bisa membakar binatang api yang setara dengan kultivator puncak nirvana Saterer. Saat api biru semakin menyebar, gua-gua di lembah runtuh. Pembatasannya sangat rapuh sebelum kebakaran terjadi. Pada saat ini, seluruh alam 7 warna sedang terbakar. Api biru sepertinya sedang mengaum ke dunia. Di kedalaman alam 7 warna, lelaki tua berambut putih itu mulai bergegas menuju Wang Lin. Dia cepat, tetapi ketika dia mendekati Wang Lin, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat cahaya biru yang menggetarkan surga di hadapannya saat api biru menyerbu ke arahnya seperti gelombang kemarahan. Ekspresi lelaki tua itu menjadi pucat, lalu tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mengeluarkan harta ajaib. Berkat tindakannya tersebut, dia cukup beruntung bisa selamat dari api biru. Namun, keringat menutupi dahinya dan rasa terkejut di matanya menunjukkan betapa ketakutannya dia. Ini, api apa ini? Dia telah melihat banyak hal selama hidupnya sebagai seorang kultivator, namun dia belum pernah melihat api biru seperti ini. Api ini dapat menghancurkan tubuh seorang kultivator nirvana Saterer dan membakar jiwa asal mereka. Nyala api ini sangat mengejutkan lelaki tua berambut putih itu. Di sumber api biru, tempat Wang Lin duduk, cahaya biru sangat menggetarkan, sehingga warna lain tidak mungkin muncul. Di dalam api biru yang indah dan tak terlukiskan ini, seruan burung vermilion bergema. Saat teriakan vermilion bird bergema, burung vermilion biru muncul di dalam api seolah-olah baru saja terlahir kembali. Saat itu muncul, semua api biru di alam 7 warna menjadi gila seolah-olah mereka sedang bersorak. Di bawah blue burung vermilion, sesosok tubuh ramping berjalan keluar selangkah demi selangkah. Kebangkitan ketiga burung vermilion seperti terlahir kembali dalam api. Pada saat ini, jauh dari lautan awan di area terlarang aliansi tempat 4 sekte ilahi berada, semua anggota sekte ilahi burung vermilion merasakan api di dalam tubuh mereka terbakar hebat. Untuk pertama kalinya, mereka kehilangan kendali atas apinya, dan mereka bergegas keluar dari tubuh mereka dan mengepung mereka.